Oke, ini ada mahasiswa 3 orang yang bertugas kebetulan kebagian materi ini. Silakan Selvia. Siapa yang akan memaparkan? Yuk, silakan langsung. Selamat pagi, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Selamat pagi, di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT kami tentang Montessori. Dosen pengampu Wahyuni Kristiani Martono MPSI, psikolog, dan kelompok kami. Perkenalkan saya Selvia dan teman saya Vina dan juga Rica Amalia. Poin materi yang pertama, pengertian Montessori, dan yang kedua, pengembangan yang dikembangkan, dan yang ketiga, metode Montessori, dan yang keempat, stimulasi Montessori, dan yang kelima, tujuan metode Montessori, dan yang keenam, prinsip-prinsip metode pembelajaran Montessori. Pola pendidikan Montessori dianggap berbeda dengan gaya pendidikan lainnya. Apa yang membedakannya dengan pola pendidikan lain? Simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Pengertian Montessori. Yang pertama, metode pendidikan yang ditemukan Dr. Maria Montessori kurang lebih 100 tahun lalu. Yang kedua, metode pendidikan yang membantu anak untuk mencapai potensinya dalam kehidupan. Dan yang ketiga, menekankan pada kemandirian dan keaktifan anak dengan konsep pembelajaran langsung melalui praktik dan permainan kolaboratif. Pengembangan yang dikembangkan, yang pertama, ciri-ciri metode pendidikan Montessori adalah anak akan belajar secara mandiri dan memilih sendiri apa yang akan ia pelajari. Yang kedua, di kelas Anda akan melihat anak belajar masing-masing atau berkelompok dengan materi atau kegiatan yang menjadi pilihannya. Yang ketiga, sementara guru akan menawarkan berbagai materi atau aktivitas yang sesuai dengan usia anak, serta mengamati, memandu, memperkaya pengetahuan, dan memberi penilaian. Yang keempat, dengan cara ini, anak-anak diharapkan dapat menemukan, mengeksplorasi, dan mengembangkan potensi maksimalnya masing-masing. Yang kelima, anak-anak pun dapat menjadi pembelajar yang aktif dan mandiri serta siap menghadapi dunia nyata. Tidak hanya itu, melalui metode ini, anak pun dapat mengoreksi dirinya sendiri. Yang keenam, anak bisa menjadi lebih paham atas kesalahan yang dilakukannya dan cenderung lebih puas saat berhasil melewatinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Vina. Metode Montessori, anak-anak diajarkan untuk dapat melakukan sendiri kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sehari-hari, seperti merapikan pakaian, mencuci piring sehabis makan, mengancing baju, dan lainnya. Anak-anak juga akan bermain dengan aneka permainan yang mendidik. Pelajaran yang diajarkan dalam metode ini memiliki artian dan tujuan pendidikan tertentu dan bisa dipilih anak sesuai kegemarannya, yang sesuai dengan usianya. Selanjutnya. Stimulasi, kegiatan stimulasi motorik halus pada latihan kehidupan praktis juga sudah bervariasi sesuai dengan kegiatan yang ada pada area latihan. Kehidupan praktis. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan yang di dalamnya melibatkan otot-otot jari anak. Latihan kehidupan praktis adalah lingkungan yang siap menekankan aktivitas motorik dasar sehari-hari. Kegiatan dilaksanakan pada saat penelitian melakukan kegiatan penelitian
Di antaranya adalah kegiatan mixing, goreng, memeras jeruk, making salad fruit atau membuat salad buah, planting flower atau menanam buah, watering flower atau menyiram bunga, dan mood and boat, mur dan baut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rika. Tujuan dari metode pendidikan Montessori adalah membantu para orang tua dalam menerapkan pola pembelajaran yang efektif bagi anak mereka, lalu membantu anak-anak didik dalam mengembangkan tingkat intelektual, psikomotor, dan efektif yang ada pada diri mereka, lalu membuat dituntut untuk dapat berkembang sesuai dengan periode perkembangan saat mereka mulai peka terhadap tugas-tugasnya. Mengajarkan pada anak cara belajar optimal melalui mengembangkan keterampilan yang partisipasi dan berkreasi. Lalu anak dibiasakan untuk memilih sesuatu dengan keinginan mereka. Lanjut. Oke, silakan siapa temannya? Selvia, langsung dibacain aja langsung sama kamu semuanya sampai selesai ya. Selanjutnya, prinsip-prinsip metode pembelajaran Montessori. 5 prinsip dasar yang mewakili pendidikan Montessori yang diterapkan dalam berbagai jenis program antara yang pertama menghormati anak, yang kedua menyerap pikiran anak, dan yang ketiga periode sensitif, dan yang keempat lingkungan yang siap, dan yang kelima autodidactic, jati diri pendidikan. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Selvia, Pina, dan Rika. Sekarang kita langsung dengar nih dari narasumber kita yang luar biasa ini, yang memang ahlinya, yang memang praktisinya, direktris juga, Montessorian, dan trainer. Jadi beliau, Ibu Rebecca ini, Ibu Ursula Rebecca, salah satu yang saya juga banyak belajar dari beliau. Ya, kita dengar pemaparan beliau. Silakan, Ursula. Hai semuanya, bisa dengar suara saya? Bisa. Jadi, Bisa lihat PowerPoint-nya juga? Bisa. Oh, oke, baguslah. Oke, terima kasih kepada Ibu Wahyuni. Ini saya mau apresiasi sebesar-besarnya. Justru adik-adik ini adik-adik atau ini semester berapa nih ya? Saya udah tua, merasa udah tua, jadi saya panggil adik-adik atau teman-teman, harus bersyukur karena punya dosen yang berwawasan luas dan juga open-minded ya. Dan beliau ini berupaya semaksimal mungkin untuk menyediakan materi, juga narasumber, dan semua dukungan bagi teman-teman semua supaya pikirannya pun lebih terbuka. Apalagi teman-teman ini adalah pendidik di masa depan ya. Nanti begitu lulus akan mendidik anak-anak usia dini kan ya. Nah, itu adalah salah satu peran dan juga tugas yang berat, tapi sangat-sangat krusial. Nah, nanti akan kita bicarakan lebih dalam lagi dalam presentasi atau sesi saya kali ini. Saya juga mau berterima kasih kepada
siapa tadi, Sylvia, Pina ya, yang sudah berbagi tentang Montessori. Luar biasa sekali observasinya, juga presentasinya, tapi ada beberapa hal yang akan kita bahas lebih dalam sesi saya. Juga tentang penggunaan istilah-istilah yang mungkin pada saat diterjemahkan agak sedikit bias gitu ya. Nanti ada pemaparannya di presentasi saya atau sesi saya di hari ini. Oke, jadi kita akan berkenalan dan juga berbicara lebih banyak tentang Montessori. Ya, biasanya ya, apalagi di zaman sekarang ini, di zaman digital, mudah sekali bagi kita untuk mencari tahu tentang apapun, termasuk di dalamnya Montessori ya kan. Kita tanya Mbah Google, kita ketik Montessori, enter, itu udah keluar semua tentang Montessori. Tapi bagi yang belum mempelajari Montessori secara dalam, seringkali apa yang kita temui di sosial media atau di internet itu sepotong-sepotong, seperti potongan puzzle. Akhirnya, ujung-ujungnya kita tuh suka bingung. Dan biasanya ada begitu banyak pertanyaan. Loh, kok ini begini ya? Ini maksudnya apa? Dan lain sebagainya. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan kita itu seputar metode Montessori itu datang dari mana? Asal-usulnya seperti apa? Karena biasanya apa yang terjadi, apa yang latar belakangi ditemukan atau dikembangkan sebuah metode, itu tuh penting untuk kita pelajari juga. Datang dari mana? Kenapa sih dia menawarkan kebebasan? Kenapa dia anak itu dibolehkan untuk bekerja dengan material yang ini? Kenapa kegiatannya seperti ini? Itu ditemukannya dari mana sih? Asal-usulnya seperti apa? Kemudian, seperti apa metode dan filosofinya? Prinsip-prinsipnya seperti apa? Sesudah itu, kalau di kelas atau di lingkungan Montessori, itu penerapannya seperti apa sih? Nah, biasanya yang kita lihat itu di sosial media adalah penerapan Montessori di rumah. Nanti orang tuanya akan foto, posting, gitu kan, terus kasih caption. Tapi kita akan lebih banyak berbicara tentang penerapan Montessori di kelas, di sekolah, ya, karena dinamikanya berbeda. Kemudian, ya dinamikanya berbeda. Nanti teman-teman akan tahu sebentar lagi, ya. Nah, sesi saya kali ini semoga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan bisa memberikan pengetahuan atau wawasan yang lebih kepada teman-teman semua, dan insya Allah semoga di masa depan saat teman-teman semua sudah siap menjadi pendidik, menjadi guru-guru untuk anak usia dini, apa yang kita bicarakan, diskusikan hari ini pun dapat sampai di hati teman-teman. Jadi begitu nanti sudah praktek mengajar anak, meskipun tidak bekerja di sekolah Montessori, tetapi prinsip, spirit semangatnya itu Montessori. Karena saya berharap apa yang saya sampaikan, yang akan kita diskusikan sebentar lagi, itu bisa sampai di hati teman-teman semua. Oke? Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung ketik di chat box, nanti akan saya bacakan gitu ya, dan jawab. Kita diskusikan bersama. Oke, kita akan bicara tentang sejarah singkat. Nah, ini Dr. Maria Montessori. Maria Montessori itu lahir 31 Agustus 1870, jadi bayangkan udah berapa, udah 100 lebih ya, 150-an tahun yang lalu. Meninggal di tahun 1952. Nah, saya akan bercerita sedikit tentang tahun-tahun awal Maria Montessori waktu masih kecil. Jadi Maria Montessori ini, bapaknya itu serve di dunia militer, sedangkan ibunya itu dari keluarga yang latar belakang pendidikannya itu tinggi. Dan ibunya ini punya pandangan yang liberal. Gitu. Nah, Maria Montessori ini selalu melawan arus. Jadi zaman dulu ya, pada waktu di zaman
wanita itu tidak mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki ya. Maria Montessori ini bersikeras ingin masuk sekolah menengah teknik yang itu identik dengan sekolah untuk laki-laki. Coba pada zaman itu tidak ada perempuan yang mau masuk, tapi ini bersikeras. Selalu Maria Montessori ini bertentangan dengan papanya. Tapi Maria Montessori ini dapat dukungan dari ibunya. Nah, ternyata kesulitan, penolakan, bapaknya yang tidak setuju ini, tapi ada dukungan dari ibunya. Nah, ini yang membuat Maria Montessori ini memahami, melihat pendidikan itu dari sudut pandang yang berbeda, dan juga membuat Maria Montessori ini kebal terhadap tantangan dan juga ujian cobaan, karena sudah terbiasa dari kecil. Nah, itulah yang melatar belakangi juga kesuksesan beliau dalam mengembangkan dan juga mematangkan metode ini. Ya. Nah, kemudian tidak cuma itu saja. Pada waktu Maria Montessori ini mau masuk kedokteran, ya, itu papanya marah juga. Dan pada zaman itu tidak ada perempuan yang bisa masuk sekolah kedokteran. Tidak seperti sekarang. Jadi saya tidak tahu pasti, tapi ada dua kemungkinan kenapa Maria Montessori ini bisa lulus. Bukan lulus kedokteran ya, maksudnya lulus masuknya dulu. Bisa masuk kedokteran itu. Pertama, kemungkinan Maria Montessori ini melobi paus. Paus itu adalah pimpinan umat Katolik di dunia lah, seperti itu ya. Atau mungkin ada kesalahan penulisan nama dari Maria Montessori jadi mungkin Mario Montessori dan dikira laki-laki. Nah, antara dua kemungkinan ini saya tidak tahu pasti. Tapi yang pasti akhirnya Maria Montessori ini bisa masuk ke sekolah kedokteran. Tapi apakah itu mudah? Tidak mudah sama sekali. Jadi dulu itu kalau mau bedah mayat, ya mau ada eksperimen apa gitu di laboratorium, itu mayat itu kan posisinya telanjang ya. Tidak boleh ada perempuan dan laki-laki berada di lab yang sama. Jadi Maria Montessori satu-satunya perempuan ini harus dapat giliran yang malam, yang tengah malam. Di saat itu sudah tutup untuk mahasiswa pada umumnya, Maria Montessori baru bisa. Jadi bayangkan, wah kalau saya hidup bernasib seperti beliau, saya tidak tahu mampu apa tidak gitu ya. Tapi di tengah malam waktu pulang gitu ya dari lab, dari kampus, Maria Montessori ini bertemu dengan pengemis perempuan yang bawa anak umur sekitar 2 tahun. Sebenarnya yang mencuri perhatian Maria Montessori ini bukan ibunya yang meminta-minta, tapi lihat anaknya ini sangat berkonsentrasi memegang kalau tidak salah kertas warna gitu ya, dan anak itu benar-benar terlihat seperti memang berkonsentrasi. Nah, Maria Montessori yang sudah hampir putus asa pada waktu itu menyerah karena sulitnya menjadi perempuan satu-satunya, mahasiswi ya satu-satunya di sekolah kedokteran itu, begitu melihat itu semangatnya bangkit lagi. Kemudian Maria Montessori bertekad, saya harus lulus jadi dokter karena dia punya misi tersendiri, terinspirasi dari anak pengemis ini. Akhirnya pada tahun 1896, Maria Montessori pun menjadi dokter perempuan pertama di Italia. Luar biasa ya. Tidak mudah tapi beliau bisa. Tentunya ini tidak lepas dari dukungan support dari ibunya. Kemudian Maria Montessori ini kan punya ketertarikan dengan bekerja dengan anak-anak. Pada waktu masih kuliah, beliau sudah mulai bekerja dengan anak-anak, mengunjungi hospital yang ada anak-anak. Tapi pada waktu Maria Montessori ini sudah lulus, sudah jadi dokter, sudah buka praktek, beliau ini memang memiliki sikap yang sangat sopan, sangat baik, benar-benar melayani. Jadi sukseslah dalam karirnya, dalam melayani pasien-pasiennya. Kemudian Maria Montessori ini melakukan research ataupun belajar lebih lanjut tentang di dunia psikiatris. Nah, disinilah Maria Montessori ini mulai mengunjungi rumah sakit jiwa yang pasien-pasiennya anak-anak ada juga di situ. Zaman dulu orang-orang masyarakat itu punya mindset bahwa anak yang ada mental illness gitu atau misalnya katakanlah sakit jiwa itu tidak bisa dididik, tidak bisa diedukasi. Nah, Maria Montessori ini pada waktu itu
berinteraksi dengan anak-anak, melihat, mengobservasi anak-anak yang di rumah sakit jiwa itu, kok anak-anak ini bisa juga kok fokus. Mereka suka bermain dengan remah-remah roti yang sisa-sisa makanan. Tapi pada waktu itu, karena mereka dianggap tidak bisa diajar, tidak bisa diedukasi, maka anak-anak ini tuh ditaruh di ruangan yang tidak ada jendelanya, yang tidak ada apapun yang bisa mereka mainkan. Jadi kayak penjara gitu ya. Nah, dari situ Maria Montessori ini mulai bekerja dengan anak-anak itu, tentu terinspirasi juga dari beberapa tokoh pendidikan di saat itu, dan kemudian Maria Montessori ini mencapai satu kesuksesan, yaitu anak-anak yang punya gangguan mental tadi, begitu diajari, kemudian diberikan intervensi oleh Maria Montessori dengan teknik beliau, itu menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, bahkan mereka bisa membaca, menulis, bahkan mereka saat diikutsertakan dalam ujian nasional, katakanlah ujian standar nasional misalnya untuk anak-anak yang normal, mereka bisa lulus. Jadi dari situ langsung terkenal Dr. Maria Montessori bahwa anak-anak dengan gangguan seperti itu pun ternyata bisa diedukasi. Nah, kemudian berita ini tuh tersebar luas di zamannya, dan pada 6 Januari 1907 Dr. Maria Montessori ini mendirikan yang namanya The Casa dei Bambini. Dalam bahasa Indonesia ini artinya rumah anak ya, children's house gitu. Anak-anak ini adalah anak-anak normal, teman-teman. Tidak ada gangguan mental. Mereka ini tinggal di San Lorenzo, lokasi San Lorenzo ini sebuah distrik di Roma, yang mereka ini latar belakangnya gimana ya, anak-anak ini miskin, ya, garis kemiskinan, kemudian mereka ini saat orang tuanya kerja, mereka tuh udah tinggal di rumah, jadi mereka benar-benar kayak anak-anak yang dibiarkan, anak-anak yang terlantar gitu ya. Nah, ada proyek untuk pembaharuan distrik ini, akhirnya Dr. Maria Montessori diminta dan nanti dibiayai untuk menjaga anak-anak ini ketika orang tuanya harus bekerja. Tidak harus diajar, tidak harus dididik, yang penting dijaga supaya mereka aman, kayak daycare lah gitu. Tapi ini menjadi kesempatan bagi Dr. Maria Montessori untuk mengembangkan observasinya, teori-teori, metode-metodenya, dan akhirnya anak-anak ini, yang anaknya ini nakal, yang anak-anak ini banyak mengalami penyimpangan gitu ya, begitu ditangani oleh Maria Montessori, mereka pun mulai ternormalisasi. Bahkan mereka ini bisa menjadi anak-anak yang bisa berkonsentrasi, yang bisa benar-benar belajar, bisa menguasai keahlian-keahlian yang mungkin di zaman itu luar biasa sekali, seperti anak-anak normal, seperti anak-anak yang bukan dari latar belakang kemiskinan yang juga dibiarkan, anak-anak terlantar gitu. Mereka bisa sukses juga. Anak-anaknya dari usia 3-6 tahun yang ada di The Casa dei Bambini ini, kemudian mereka ini jumlahnya mungkin sekitar 50-60 anak. Dan Dr. Maria Montessori ini terpaksa harus akhirnya hire 1 orang, kemudian 2 orang. Tapi pertama itu hanya Dr. Maria Montessori sama 1 asisten kalau tidak salah. Sebelumnya, karena anak-anak itu dari 3-6 tahun, jadi anak-anak yang besar ini diminta sama Dr. Maria Montessori untuk beres-beres, untuk misalnya cuci apa kayak, untuk ya membantu beliau untuk beres-beres, mengayomi yang kecil-kecil. Makanya di kelas Montessori ya, itu anak-anak itu dicampur. Tidak misalnya 3 tahun semua, 4 tahun semua. Tidak, dicampur. Dia dari 3-6 tahun, 6-9, 9-12, seperti itu. Nah, latar belakangnya dari ini nih. Karena ternyata anak-anak yang besar itu bisa mengayomi yang kecil. Anak-anak yang kecil bisa meneladani yang besar, sehingga mereka bisa cepat belajar juga. Nah, latar belakangnya dari sinilah. Akhirnya, dari hasil observasi di The Casa dei Bambini atau rumah anak ini,
Maria Montessori bisa belajar banyak hal yang saya ringkas di slide ini. Beliau bisa tahu bagaimana dan kapan anak-anak berkonsentrasi. Oh, ternyata anak-anak itu bisa berkonsentrasi apabila mereka melakukan kegiatan yang mereka minati. Coba kita bayangkan ya, murid-murid kita nanti. Mereka itu tidak ingin atau misalnya belum siap atau tidak berminat di menulis misalnya. Terus kita paksa. Tulis nih pakai worksheet, pakai lembar kerja, di trace menebalkan garis itu. Huruf A semua, B semua. Kira-kira anak itu bisa berkonsentrasi tidak? Boro-boro berkonsentrasi, mungkin dia berontak tidak mau. Tapi kalau anak itu pun takut ya, tidak berani berontak, dia akan melakukannya tapi hatinya tidak di situ. Apakah itu terserap? Belum tentu gitu ya. Kemudian pada waktu tertentu anak-anak bisa berkonsentrasi penuh, bahkan bisa mengulang-ulang kegiatan yang sama berulang kali. Makanya di kelas Montessori anak-anak itu bebas mengulang. Kita tidak boleh yang bilang gini, udah ya, udah satu kali, sekarang giliran teman yang lain. Nah, itu tidak pernah terjadi di kelas Montessori. Karena Maria Montessori menemukan bahwa pada waktu tertentu dengan kegiatan yang anak itu minati, dia bisa berkonsentrasi penuh, bahkan mengulangi kegiatan tersebut berulang-ulang kali. Sama lah kayak kita, apa yang kita suka. Main Instagram, kita bisa menghabiskan waktu lama main Instagram misalnya. Nonton YouTube, kalau kita minati, kita bisa berulang-ulang kali menonton YouTube, sampai ketagihan misalnya. Nah, begitupun dengan kegiatan anak-anak ini. Sepanjang itu adalah kegiatan yang ia minati, ia bisa berkonsentrasi, bahkan bisa melakukannya berulang kali. Kemudian preferensi pilihan anak, lebih suka yang mana? Ternyata anak-anak itu suka keteraturan. Dia suka keteraturan. Dia suka hal yang tidak berubah-ubah gitu. Dia suka keteraturan, kalau dia mau cari kertas ada di mana. Kalau dia ini ada di mana. Dia suka ada order gitu. Karena keteraturan itu membantu anak untuk membangun keteraturan juga di dalam dirinya. Kemudian anak-anak ternyata lebih suka melakukan kegiatan nyata daripada bermain. Menggunakan material nyata daripada mainan. Ini ada cerita dulu ya di kelasnya Dr. Maria Montessori ini, beliau menyediakan mainan-mainan tradisional. Misalnya yang mainan dapur-dapuran gitu-gitu. Tapi ternyata anak-anak ini justru lebih tertarik pada kegiatan mempersiapkan makanan tapi yang asli gitu. Bukan main-mainan, bukan di dapur-dapuran, tapi yang asli. Kalau menyendok beneran, bukan dari mainan pura-pura. Kalau mau memotong beneran, makanannya beneran, begitu dipotong itu bisa dimakan. Gelas pakai gelas kaca. Nah, jadi daripada kegiatan pura-pura atau pretend play, daripada mainan, ternyata anak-anak itu lebih suka material yang nyata, juga kegiatan yang nyata. Kegiatan yang memang benar-benar ada manfaatnya, bukan pura-pura. Contoh, kalau yang sudah punya anak mungkin ya, kita lihat anak kita yang kecil gitu, anak-anak yang toddler. Kita kasih mainan, sama kita kasih sendok betulan, dia mungkin lebih pilih sendok betulan. Kita kasih mainan, dia lebih suka main air seperti cuci piring, seperti yang maminya bikin. Karena mereka lebih tertarik pada kegiatan yang nyata dengan material nyata. Kemudian bekerja dalam hening. Ini betul sekali. Ketika anak-anak bisa berkonsentrasi ya, mereka itu akan diam dan bekerja gitu. Asal mereka melakukan kegiatan yang mereka minati, pilihan mereka sendiri seperti yang dipresentasikan oleh teman-teman kita yang tadi. Kemudian mereka juga ternyata bisa belajar kegiatan merawat diri yang baik dan benar, misalnya cara batuk gimana, nutupnya seperti apa, tuh atau misalnya blowing nose gitu, misalnya mau buang ingus gitu, kayak gimana gitu kan. Nah, ternyata mereka bisa tuh. Nah, itu juga yang akan kita pelajari di kegiatan tadi sempat di-mention ya, itu namanya kegiatan-kegiatan sehari-hari, itu practical life atau kegiatan kehidupan praktis. Nah, kegiatan perawatan diri, gimana cara batuk, gimana cara merawat diri seperti itu, ternyata mereka bisa belajar dan mereka tuh bisa mandiri akhirnya. Kemudian beliau juga bisa
mengobservasi bagaimana anak belajar. Ternyata anak-anak itu kalau belajar mereka tuh tidak butuh penghargaan atau hukuman. Nah, ini dia yang sering disalahpahami oleh guru ataupun orang tua. Kita tuh sedang kalau anak bikin sesuatu yang baik, kita puji, kita kasih stiker, kita kasih mainan kalau murid kita selesai kerjaannya. Kemudian kita kasih hukuman untuk anak yang mungkin menunjukkan sifat-sifat yang ini anak ini nakal, kita hukum, kita kasih time out, kita setrap gitu. Ternyata anak-anak tidak butuh itu. Bukan hanya tidak butuh hukuman, tapi tidak butuh penghargaan juga. Dengan mereka bisa melakukan itu, ya, dibolehkan untuk melakukan kegiatan yang mereka minati, dan mereka dibolehkan untuk bebas bekerja dan itu selama apapun, bisa mengulanginya, itu mereka tidak butuh pujian loh. Tidak butuh bilang, oh good job, bagus, pinter. Tidak butuh ternyata. Ya. Anak-anak itu belajar, dia bisa belajar ketika dia diberi kesempatan mengoreksi kesalahan sendiri. Itu dia suka. Seperti itu. Itu semua terpenuhi dengan melalui material Montessori atau perlengkapan, aparatus material Montessori. Itu materialnya bisa memampukan si anak untuk tahu salahnya di mana tanpa orang tua atau guru harus koreksi. Kemudian anak itu belajar ketika dia bebas memilih kegiatan dan dia bekerja dengan mandiri. Anak-anak itu kan seringkali bilang, aku aja gitu, let me do it myself. Aku mau belajar sendiri atau misalnya melakukannya sendiri. Karena anak-anak itu ingin mandiri, terutama anak-anak usia dini. Ya. Nah, sekarang kita sudah bicara soal sejarah asal-usul metode ini. Sekarang kita mau mengupas lebih dalam filosofi dan metode Montessori itu. Jadi, pertama saya mau tekankan biar kita ada di pemahaman yang sama. Jadi, di Montessori itu yang namanya embrio, itu ada embrio fisik, ada juga embrio spiritual, embrio yang misalnya bakal bayi itu, yang ada di dalam rahim. Dia bertumbuh secara fisik ketika jarinya, jantungnya ada, baru tangannya, jari-jarinya, otaknya, dan lain sebagainya. Itu kan fisik. Itu kita setuju, kita tahu. Itu fisik, embrio fisik. Tapi ternyata Maria Montessori bilang, bukan cuma fisik, tapi dia juga akan berkembang secara spiritual. Nah, seringkali kita itu pikir bahwa murid-murid kita, anak-anak kita ini adalah mereka terlahir kertas kosong kok, itu tugas kita untuk nulis dalam tanda kutip, melukis dalam tanda kutip di kertas kosong itu supaya mereka satu saat nanti bisa jadi orang gitu kan. Kebanyakan kita masyarakat gitu ya, pikirnya seperti itu. Makanya kita merasa bahwa anak ini harus ikut apa kata kita. Kita yang paling tahu apa yang terbaik buat mereka. Oh, dia nggak boleh ini, harusnya dia kayak gini nih, harusnya dia kerjainnya ini daripada yang ini, gitu kan. Tapi apakah benar anak terlahir sebagai kertas kosong? Ternyata jawabannya tidak. Karena apa? Adanya spiritual embrio ini. Jadi, waktu anak itu lahir, itu fisiknya sudah lengkap kan dari dalam rahim. Begitu dia lahir, giliran spiritualnya yang berkembang. Jadi mereka tuh masih berkembang terus. Nah, tugasnya kita untuk mengasuh, merawat spiritual embrio mereka. Jadi spiritual embrio itu mereka tuh kayak punya cetak biru atau blueprint. Hanya mereka dan Tuhan yang tahu akan menjadi apa mereka di masa depan. Kita itu pihak eksternal, kita tuh tidak tahu. Tapi seringkali kan kita suka judge, menghakimi, karena kita tidak tahu kalau mereka tuh punya dorongan dari dalam, punya guru batin, punya embrio spiritual, mereka itu kertas kosong kok. Nah, kita tuh sering tidak tahu, jadi kita suka bertindak keliru juga. Nah, selanjutnya, ini ada tentang perkembangan anak. Seringkali kita tahu, oh Montessori itu yang untuk PAUD ya. Ternyata tidak. Nah, Montessori itu mencakup anak dari usia 0 sampai 24 tahun. Jadi, selama 24 tahun, anak-anak kita atau murid-murid kita akan melalui ini. Ini kalau menurut saya pribadi adalah seperti peta bagi kita. Jadi, Maria Montessori sudah kasih ini ke kita, dia udah bisa memetakan, oh anak saya nih sekarang baru
ulang tahun ke-8. Berarti dia itu ada di area sini nih. Dia sudah bukan infancy lagi, dia bukan bayi lagi nih. Tapi dia sudah kanak-kanak, masa kanak-kanak di sini. Nah, kalau teman-teman nanti akan jadi guru untuk anak usia dini, berarti akan berurusan dengan anak-anak yang ada di tahap ini. Ada 4 tahap. Kita sebut ini first plane atau bidang pertama, tahap pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Setiap anak-anak ada di bidang yang ini akan berbeda dengan yang bidangnya ini, akan berbeda dengan bidangnya ini dan yang ini. Semuanya berbeda, keempat-empat ini berbeda. Begitu anak 0 sampai 6 tahun, dia mau pindah ke area ini, ke bidang yang ini, dia tuh seperti kayak terlahir kembali. Maria Montessori sampai pakai istilah rebirth atau lahir kembali, karena mereka tuh benar-benar berbeda banget di bidang yang ini dengan bidang yang lainnya. Begitu terus-menerus sampai mereka dewasa, matang, dan mereka stop berkembang, ya kan? Dari 0 sampai 24 tahun. Jadi kalau untuk anak-anak yang kecil ini, yang 0 sampai 6 tahun, mereka itu lebih ke mau yang konkret. Mereka bisa belajar lewat indera-indera mereka. Jadi kalau kita mengajar mereka itu harus pakai yang konkret. Kalau kita mau ajar dingin dan panas misalnya, harus ada dingin dan ini yang panas. Kalau misalnya kita mau ajari apel, kita bawa buah apel, kasih ke mereka, ini apel. Ya, karena dari konkret dulu, baru ke gambar, baru ke simbol. Nah, untuk yang anak-anak 0 sampai 6 tahun, calon murid-murid dari teman-teman semuanya, mereka itu ada di sini. Gitu ya. Jadi Montessori itu bukan hanya untuk anak-anak PAUD saja, tapi sampai 24 tahun metodenya ya, pendekatannya. Kenapa saya sangat memegang teguh filosofi dan juga prinsip-prinsip Montessori? Karena menurut saya Montessori itu adalah pendekatan yang holistik. Jadi bukan hanya akademik anak saja yang kita utamakan, tapi juga fisik, kemudian intelektual, ya, kemudian bahasa, perkembangan spiritualnya juga, perkembangan emosionalnya juga, dan juga sosial. Nah, kemudian tujuan Montessori ya, pada ujungnya itu akan membantu anak untuk mencapai potensi maksimum mereka atau maximum potential. Karena dengan pendekatannya yang holistik ini, anak yang kita asuh, kita didik dengan memegang teguh nilai-nilai, prinsip juga filosofi dan metode Montessori, dia akan terbantu untuk mencapai potensi maksimum mereka. Untuk bisa mencapai potensi maksimum mereka, itu mereka itu dikasih hadiah dari Tuhan sebenarnya. Yang pertama adalah the absorbent mind. Tadi presentasi yang tadi itu kalau tidak salah menggunakan istilah menyerap pikiran anak. Ya, yang benar adalah pikiran yang menyerap atau pikiran penyerap. Absorb artinya menyerap. Jadi anak-anak 0 sampai 6 tahun itu dianugerahkan pikiran penyerap. Jadi pikiran mereka seperti sponge atau spons. Kalau kita cuci piring, spons itu kan menyerap air ya. Nah, pikiran mereka itu seperti spons. Jadi bisa menyerap. Pikiran penyerap. Itu ditaruhkan di anak usia dini supaya mereka bisa berkembang mencapai potensi maksimum mereka. Kemudian ada sensitive period. Nah, itu tadi disebutnya, dia betul ya, ada periode kepekaan. Apa sih periode kepekaan itu? Nah, itu adalah jendela rentang, kayak jendela terbuka tertutup. Ada rentang waktu di mana anak-anak itu bisa belajar cepat, pesat, untuk menguasai kemampuan atau keahlian tertentu. Nah, itu bersama-sama deh, di absorbent mind sama sensitive period ini adalah benar-benar hadiah yang luar biasa sekali. Kemudian hukum perkembangan alamiah anak ya. Nah, selanjutnya prepared environment. Tadi saya lupa pakai istilah apa. Itu adalah lingkungan siap ya kalau tidak salah. Nah, prepared environment itu artinya lingkungan yang dipersiapkan. Jadi kalau di Montessori itu lingkungannya harus kita siapkan. Kenapa harus disiapkan? Karena
lingkungan orang dewasa, contoh kecil deh. Gelas kita besar kan? Begitu anak-anak itu mau pakai itu, bagaimana dia bisa? Karena itu mungkin berat, ya. Atau sendok, tangannya yang sangat kecil, bagaimana dia bisa pakai apa yang kita gunakan di lingkungan orang dewasa. Mereka akan seperti terjebak di dunia raksasa. Jadi prepared environment itu, ini satu contoh kecil aja. Kita menyediakan material yang asli, tapi seukuran anak. Jadi kita siapkan contoh kecilnya. Ada lagi yang lebih, nanti kita bicarakan sesaat lain. Kemudian guide itu maksudnya pemandu, pembimbing. Maksudnya itu orang dewasa sih, jadi guru atau orang tua. Dulu ya di The Casa dei Bambini itu Maria Montessori tidak menggunakan istilah guru. Kenapa? Karena beliau kan bukan guru. Kemudian asisten-asisten yang beliau hire ini juga bukan guru. Jadi mereka lebih menggunakan istilah guide atau directress, pemandu, pengarah gitu, fasilitator. Tapi di sini maksudnya adalah orang dewasa, guru ataupun orang tua. Selanjutnya freedom. Nah, freedom itu maksudnya kebebasan. Jadi anak itu harus ada kebebasan baru dia bisa mencapai potensi maksimumnya. Nah, yang di bagian kiri ini, the absorbent mind, sensitive period, sama laws of natural development, itu adalah faktor-faktor internal yang ada dalam diri anak. Sedangkan yang kanan ini, nah itu adalah yang faktor eksternal. Itulah urusan kita tuh, ya. Itu tugas kita ada di bagian situ. Jadi kita jangan ngacak-ngacak yang di bagian kiri, oke? Jangan kita acak-acak. Kalau dia lagi sensitifnya diberi hitung, jangan kita acak-acak, kita paksakan. Kamu harus membaca misalnya. Kalau dia lagi belum sensitif di A, jangan kita paksakan A gitu. Kita ikuti dia. Nah, jadi kita jangan acak-acak yang internal factors, tapi kita harus bertanggung jawab di yang eksternal ini, yang sebelah kanan. Oke? Selanjutnya, ini dia nih. Tadi kan saya bilang yang the absorbent mind dan juga sensitive period atau periode kepekaan itu kan seperti hadiah ya, gift gitu. Ditaruh di diri anak usia dini supaya mereka tuh bisa menguasai kemampuan keahlian yang luar biasa sekali. Mereka bisa menguasai bahasa. Mereka dari yang nggak bisa bergerak, bisa berjalan, berlari, melompat. Ya kan? Mereka bisa menulis, mereka bisa berhitung, mereka bisa belajar ini dan itu. Itu Maria Montessori bilang begini, kalau kita membandingkan kemampuan kita nih yang tua nih, saya sudah tua misalnya ya, usia kita nih, kita bandingkan, kalau kita di usia kita yang sekarang ini mau mempelajari dan juga menguasai kemampuan-kemampuan yang dilakukan oleh anak-anak di usia 0 sampai 3 tahun, kita butuh waktu 60 tahun. Wow, kita butuh waktu 60 tahun. Kalau anak-anak hanya butuh waktu 3 tahun. Jadi kalau misalnya kita mau belajar bahasa baru, belajar kemampuan fisik yang baru, seperti yang dikuasai oleh anak-anak dari 0 sampai 3 tahun, kita butuh 60 tahun. Ya. Karena apa? Karena kita sudah tidak punya, itu tadi yang pikiran penyerap. Kita tidak punya periode kepekaan. Karena itu hanya ada di anak-anak. Nah, ini yang periode kepekaan tadi. Ada periode kepekaan di bahasa, di keteraturan, order itu keteraturan. Sense itu indera-inderanya. Jadi, kemudian motor skills ya, ada kemampuan motorik kasar dan halus, kemudian tertarik pada benda-benda kecil, kemudian menunjukkan sifat-sifat untuk bersosial. Nah, itu ada periodenya. Dan itu periodenya itu tuh universal. Jadi mau dia anak bule, mau dia anak Indonesia, mau dia suku apapun, ras apapun, dari keluarga latar belakang seperti apa dan juga budaya seperti apapun, periode kepekaan itu universal dan terbaca di anak-anak gitu, terbaca. Oh, dia lagi di sini. Oh, sama seperti language. Language itu kepekaan terhadap language itu mulai dari dia usia 0 bulan, 0 tahun, 0 bulan. Dari lahir. Kemudian anak-anak itu kan kalau kita lihat bayi itu matanya tuh bisa, kalau lihat bayi berapa bulan ya, di bawah 6 bulan, bayi 2 bulan sampai 4 bulan. Bayi seusia itu kalau melihat ibunya berbicara
sama dia, itu matanya kan membelalak. Kenapa? Dia itu sensitif pada language, dia mendengar dan juga melihat gerak bibir kita. Itulah kenapa untuk anak-anak kecil kita tuh tidak perlu kasih nonton YouTube. Oh, biar dia belajar bahasa. Sebenarnya mereka tuh tidak butuh itu. Mereka tuh butuh lihat mimik wajah, ekspresi, lihat gerakan mulut, interaksi gitu ya. Itulah yang membuat mereka bisa menyerap bahasa. Bahkan bukan cuma kata-kata, tapi juga grammar atau tatanan bahasa, aturan dalam satu bahasa. Dan anak-anak 0 sampai 6 tahun bisa kita ajari lebih dari satu bahasa karena jendela tadi tuh lagi terbuka lebar. Apa yang terjadi kalau periode kepekaannya terlewat? Terus kita nggak peka gitu, kita nggak lihat, kita belum support, dan itu sudah tertutup. Begitu dia tertutup, jendela itu tertutup selamanya. Tapi anak itu misalnya nih, 0 sampai 6 tahun saya belum sempat ajari dia bahasa Inggris misalnya. Sesudah itu, sesudah dia tidak peka lagi terhadap bahasa, di atas 6 tahun masih bisa nggak diajari bahasa Inggris? Masih bisa, tapi butuh effort yang lebih, butuh upaya yang lebih. Ketimbang saat kita ajari mereka pas di periode kepekaan ini. Gitu. Nah, kemudian ini nih yang harus kita pahami, bahwa tujuan dari pendidikan anak usia dini itu bukan untuk ikut misalnya, mohon maaf, misalnya kurikulum yang ketat gitu ya, yang sudah terstandarisasi. Oh, dia harus capai target ini. Bukan seperti itu. Sebenarnya tujuan dari PAUD itu adalah untuk mengaktifasi keinginan belajar alamiah si anak. Kalau anak ini sering ditekan, dipaksa, tidak diikuti, tidak diberikan kebebasan, keinginan dia untuk belajar secara alami itu tidak bisa teraktivasi. Nah, sekarang kita intip di kelas Montessori. Seperti apa sih penerapan Montessori di kelas Montessori? Ya. Nah, saya mau awali dulu dengan 3 komponen penting untuk bisa mencapai pembelajaran yang luar biasa. Itu ada seperti segitiga, terdiri dari lingkungan, anak, dan guru. Nah, ketiga komponen ini tuh berkaitan. Jadi mereka itu seperti segitiga, 3 serangkai. Ya. Tentu saja yang pertama anak. Harus ada anaknya dulu kan, baru proses pembelajarannya. Karena ini anak yang utamanya. Kemudian, anak ini harus didukung dengan lingkungan. Lingkungan yang mana? Lingkungan yang dipersiapkan. Selanjutnya, guru. Nah, guru ini maksudnya guru ataupun orang tua, juga orang dewasa yang berhubungan dengan si anak ini. Contoh misalnya kalau di rumah tentu bukan cuma ibunya saja, tapi bapaknya. Kalau tinggal sama kakek nenek, sama kakek neneknya. Ada babysitternya juga nih berpengaruh. Kemudian kalau di sekolah, mau guru yang utama maupun guru asisten guru, nah itu dianggap adalah orang dewasa yang berhubungan dengan si anak. Nah, itu menjadi 3 komponen yang paling penting. Ya. Jadi ingat lingkungan, yaitu lingkungan yang dipersiapkan, kemudian anaknya, kemudian guru. Nah, lingkungan Montessori dipersiapkan. Kalau dilihat gambar ini, pasti langsung ketahuan bedanya dengan kelas yang konvensional. Ya kan? Beda nih, tidak ada papan tulisnya, tidak ada meja kursi yang menghadap ke papan tulis, ya, tidak ada ya. Dan semua furniture ini seukuran si anak, ya. Inilah yang disebut dengan lingkungan Montessori yang dipersiapkan. Jadi anak itu dia mau belajar yang ini, tapi kok ada di rak yang tinggi misalnya. Ujung-ujungnya anak itu tidak bisa mencapai, ya. Jadinya nggak bisa mandiri, harus minta tolong gurunya dulu, harus minta tolong orang dewasa yang ada di kelas dulu, baru bisa dia ambil itu. Nah, itu big no, tidak bisa. Di lingkungan Montessori yang dipersiapkan, semuanya harus dipersiapkan agar bisa memenuhi kebutuhan perkembangan si anak. Ya. Yang pertama, prinsipnya itu kebebasan. Anak itu diberikan kebebasan, seperti yang sudah dipresentasikan oleh ketiga teman kita yang tadi, betul ya, ada kebebasan. Anak itu melakukan kegiatan yang ia minati. Kemudian keindahan. Nah, kenapa? Karena anak-anak itu, mereka kalau lihat yang indah, mereka juga akan lebih tertarik. Ya. Indah itu bukan berarti mahal ya, bukan berarti harus mewah,
tapi indah gitu. Kemudian ada keteraturan. Kalau di kelas Montessori itu teratur dia. Yang ini ada selalu di sini misalnya, itu akan ada selalu di sana. Jadi dia teratur. Dan kemudian perlengkapannya, lessonnya, pelajarannya atau material-materialnya itu ditaruh di rak dari yang paling mudah di sebelah kiri, kemudian ke kanan yang paling sulit, dari atas ke bawah. Nah, teratur seperti itu. Kemudian alam dan realitas itu maksudnya begini, di lingkungan Montessori itu tidak ada mainan yang misalnya dioperasikan oleh baterai, mainan yang menggunakan baterai. Dia lebih menggunakan bahan-bahan dari alam dan real, ya. Real. Alam tuh misalnya kayak di kelas Montessori saya, itu selalu ada hewan misalnya. Kami punya kura-kura, kami juga punya ikan. Di kelas yang lain tuh punya apa namanya? Marmut, hamster gitu, kelinci. Kemudian ada tanaman-tanaman asli, bukan plastik, ya. Kemudian juga biasanya pakai keranjang dari kayu, kayak gitu biasanya. Nah, itu maksudnya memenuhi alam dan realitas. Karena Maria Montessori percaya kita dan alam itu terkoneksi. Kemudian lingkungan sosial, anak-anak itu bisa bercengkrama, berinteraksi dengan teman-temannya. Kalau di sekolah konvensional, biasanya duduk lipat tangan, terus anak-anak disuruh diam, ya, tidak berinteraksi. Interaksinya sangat kecil. Gitu. Kemudian lingkungan intelektual. Ketika prinsip-prinsip ini ya terpenuhi, lingkungan ini pun akan menjadi lingkungan yang bisa merangsang perkembangan intelektual si anak. Nah, ini dia. Jadi pertama, tujuan dari lingkungan yang dipersiapkan ini sebisa mungkin bisa membantu si anak ini untuk mandiri dan tidak bergantung pada orang dewasa. Makanya dia dipersiapkan supaya cocok dengan mereka, sehingga mereka tidak butuh kita. Bahkan Maria Montessori bilang, kesuksesan dari guru Montessori itu kalau murid-muridnya bekerja, seolah-olah tidak ada gurunya. Jadi mereka benar-benar punya dunia sendiri, tidak yang sebentar-sebentar ke gurunya, minta tolong ini, minta tolong itu, ambilkan ini, ambilkan itu, cari ini dan itu di mana. Ya, justru kesuksesan dari guru Montessori itu ketika murid-muridnya atau anak-anaknya bekerja seperti dia tidak ada di situ. Jadi anak-anak itu sudah totally independent. Nah, ini dia area utama kurikulum Montessori ada 5. Ini area utama. Yang pertama, practical life, itu adalah area kehidupan praktis. Apa saja kegiatan di dalam? Tidak jauh-jauh, teman-teman. Semua kegiatan yang kita lihat sehari-hari untuk kita bisa survive, misalnya untuk kita makan, kita berpakaian, merawat diri, rapi-rapi, gitu. Dan apapun itu masuk di area practical life atau kehidupan praktis, keterampilan hidup, ya. Kemudian sensorial. Apa itu sensorial? Tidak jauh-jauh dari semua kegiatan yang bisa merangsang kelima indera si anak. Gitu. Jadi bukan hanya mata sama telinga seperti di kelas konvensional, ya. Anak-anak itu suruh melihat gurunya, melihat papan tulis, kemudian dengar gurunya bilang apa. Tapi kalau di lingkungan Montessori itu materialnya, kalau di area sensorial itu penciumannya, perasa, pendengaran, penglihatan, peraba, semua inderanya itu terangsang, ya, dan dikembangkan. Kemudian language itu bahasa, ya. Tapi bahasa kalau di sini tuh di Montessori tidak yang langsung calistung, misalnya kalau harus membaca, menulis, membaca, menulis. Tapi kegiatan-kegiatan yang nyata dan juga menimbulkan dan menumbuhkan rasa cinta literasi ke anak. Gitu. Jadi sangat-sangat berbeda, ya, sangat menarik. Kemudian matematika. Nah, matematika ini juga sangat konkret, ya. Jadi prinsipnya itu dari konkret dulu, baru ke abstrak. Konkret itu apa sih misalnya? Ya kalau misalnya ajarkan misalnya 2 gitu ya, 2 berarti ada objeknya 2. Misalnya pakai bola, nih bola 1, bola 2, ini 2. Itu yang maksudnya konkret. Ya. Kalau simbol abstrak itu yang angka 2, tulisan 2 itu simbol, itu abstrak. Kalau di Montessori selalu dari konkret dulu baru ke abstrak. Jadi anak-anak tidak usah
langsung kita paksakan hafal 1 sampai 10, hafal 1 sampai 100, tapi kuantitasnya mereka tidak mengerti. Nah, itu tidak terjadi di lingkungan Montessori. Selalu konkret baru ke abstrak. Kemudian ada yang namanya area budaya, itu mencakup ilmu hewan, ilmu tumbuhan, ya, sains geografi juga, gitu. Sejarah juga, itu masuk di area budaya. Jadi inilah kelima area utama di kurikulum Montessori yang dapat kita temui di kelas Montessori. Nah, kemudian prinsip Montessori, ini apa sih yang pertama? Gerakan dan pemahaman, movement. Jadi ternyata anak-anak usia dini itu belajar melalui movement. Baru mereka bisa memahami. Kalau mereka disuruh duduk diam, tidak boleh bergerak, ya, mereka sulit memahami. Kayak kita misalnya berbicara aja, kita selalu melibatkan gerakan, ya kan? Nah, dengan bergerak, anak itu memanipulasi yang objek-objek, juga material Montessori, itu kan pakai gerakan. Apa yang contoh misalnya, saya ulang yang tadi saya tunjukin tadi, ini namanya number rods, yang ini, tongkat angka gitu ya, ini tuh panjang, ukurannya itu besar, ya. Ketika anak itu mau bekerja dengan itu, dia harus bolak-balik ke area kerjanya itu sebanyak 10 kali. Itu kan melibatkan gerakan. Secara tidak sadar, absorbent mind-nya, pikiran penyerapnya tadi, akan menyerap, oh oke, kalau satu itu, dia 10 kali balik. Jadi 10 itu sebanyak itu. Kemudian kalau satu, yang tongkat yang satu, itu kecil, dia akan terasa, ya, dan ringan juga. Begitu tongkat ke-10 yang panjang, dia megangnya 2 tangan, kemudian berat dan dia itu panjang. Nah, itu melibatkan gerakan, sentuhan, itu membuat anak itu paham, ya. Jadi sampai sedetail itu gitu. Kemudian kebebasan memilih. Nah, kebebasan memilih tanpa paksaan, tanpa tekanan. Nah, ketertarikan. Nah, tadi nih minatnya. Kalau dia berminat, dia mau untuk belajar. Bahkan dia bisa berkonsentrasi. Kalau dia tidak berminat, kemudian dia dipaksa, dia tidak bisa melakukan itu dengan sepenuh hati atau berkonsentrasi. Nah, hindari penghargaan, hadiah, pujian, ya, karena anak-anak tidak butuh itu, ya. Kita ingat tadi yang hasil observasi di Casa dei Bambini, anak-anak itu tidak perlu diiming-imingi dengan hadiah. Kenapa? Karena kalau dengan hadiah berarti anak-anak itu termotivasi karena ada sesuatu. Tapi kalau misalnya kita tidak menyediakan hadiah atau reward, maka anak-anak itu bisa menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu yang lebih penting, ya. Suatu saat nanti ketika kita tidak bisa lagi menyediakan hadiah misalnya, dia bisa kehilangan motivasi, ya kan? Tapi kalau anak itu punya motivasi dari dalam dirinya, itu dia mau kemanapun, melakukan hal apapun, kita tidak usah takut. Dia akan termotivasi dengan sendirinya, tanpa perlu ada iming-iming hadiah. Nah, ini dia nih, belajar dalam komunitas vertikal. Maksudnya, dia pakai grup usia yang bercampur, anak yang lebih tua dan anak yang lebih muda. Biasanya rentangnya itu 3 tahun. Kalau dalam satu kelas, itu 3 sampai 6 gitu. Kalau kelas Montessori yang benar, ya, yang otentik seperti itu sebenarnya. Cuman yang saya lihat fenomena yang terjadi juga di Indonesia, itu sekolah-sekolah Montessori biasanya mereka sudah memisahkan gitu. Jadi kalau untuk anak yang usia preschool misalnya 3-4 tahunan seperti itu kelas sendiri. Kemudian yang 5 sendiri, 6 sendiri. Mungkin menyesuaikan juga dengan usia anak kalau mau masuk SD di Indonesia, ya. Saya kurang tahu juga. Tapi kita berbicara yang otentik, ya, itu belajar dalam komunitas vertikal. Contoh, saya merasa sangat terbantu. Ketika saya harus presentasi kegiatan ke murid saya nih. Terus ada murid yang lain yang kecil, itu butuh ditunjukkan pelajarannya, lesson-nya, presentasinya juga. Sedangkan saya sedang bekerja dengan satu anak. Nah, anak yang paling tua, anak yang besar di kelas saya itu, dengan rela, ya, langsung dengan spontan maksudnya,
dengan senang hati langsung membantu anak kecil tadi yang lebih muda, dan dia presentasi kemudian kerjakan bersama. Jadi saya sangat mengandalkan anak-anak yang usianya lebih tua itu, yang di dalam kelas. Karena mereka bisa menjadi pengayom dan juga bisa melatih kepemimpinan mereka, sementara anak yang kecil ini mereka bisa meneladani yang lebih tua gitu. Dan kadang-kadang nih kalau anak yang sudah mau tantrum nih misalnya ya, kalau mereka itu mau, ini pengalaman pribadi, saat mereka itu dikoreksi oleh guru, mungkin penerimaannya kan langsung melawan misalnya. Tapi ketika dikasih tahu sama sesama anak-anak tapi yang lebih tua, mereka tuh mendengar terus, oh oke, kayak gitu. Karena dianggap kayak kakak gitu ya, tapi juga teman. Nah, itu tuh sangat benar-benar praktikal dan berhasil sekali kalau di kelas Montessori dengan komunitas belajar yang vertikal seperti itu. Nah, konsep yang konkret tadi ya, saya ulang-ulang beberapa kali, selalu konkret. Karena apa? Karena mereka punya kepekaan di belajar melalui indera-inderanya. Apa yang bisa mereka pegang, mereka lihat, mereka dengar, mereka rasa, mereka cium, itulah yang mereka pahami. Gitu. Nah, ini dia, makanya kalau misalnya anak-anak yang masih kecil, itu jangan dulu diekspos ke hal-hal yang berbau fantasi. Karena apa yang mereka lihat, itulah yang mereka anggap benar. Oh, superhero misalnya, bisa terbang, punya superpower, itulah yang mereka akan yakini, percayai gitu. Untuk anak-anak usia dini terutama. Karena mereka itu mengandalkan indera, apa yang mereka belum bisa membedakan, oh ini bohongan, ini cuma di film. Tidak gitu, mereka akan menyerap itu mentah-mentah. Kemudian interaksi. Nah, interaksi yang saya maksudkan di sini adalah antara kita orang dewasa dengan si anak-anak ini. Kadang-kadang kita itu kan suka menghakimi, suka marah-marah misalnya karena kita kehabisan kesabaran. Nah, interaksi yang tepat kita harus belajar itu banyak baca. Sampai sekarang saya selalu baca-baca perkaya diri dengan bagaimana kita bisa menggunakan statement-statement positif saat berinteraksi dengan anak-anak. Karena kita kan dibesarkan secara konvensional gitu ya, mungkin kita dimarah dulu, atau kita mungkin dipuji-puji, atau ya dengan sistem pendidikan yang tradisional gitu kan. Nah, biasanya itu sudah otomatis spontan kita lakukan juga ke anak-anak atau ke murid-murid kita di masa kini. Kalau kita mau menjadi guru atau orang tua yang menerapkan metode Montessori, nah kita tuh harus mengoreksi diri gitu, belajar terus bagaimana supaya interaksi kita ini adalah interaksi yang positif. Kemudian keteraturan. Nah, keteraturan tadi itu yang order keteraturan. Karena keteraturan di sekeliling mereka ini bisa membentuk keteraturan secara internal juga. Kebebasan, oh iya, ini sering menjadi kesalahpahaman orang-orang tentang Montessori. Kebebasan, oh itu ya, di kelas Montessori yang anak-anak itu bebas bermain gitu. Bermain bebas-bebas, nggak pernah dikasih tahu sama gurunya, tidak ada instruksi dari guru dan sebagainya. Sebenarnya kebebasan di Montessori itu, kebebasan apa sih? Itu adalah kebebasan memilih. Mereka bisa pilih. Dan kalau mereka pilih itu, kita tidak boleh mereka pilih terus waktunya juga terserah mereka mau selama apapun. Kita tidak boleh interupsi dan kasih ke temanmu dulu gitu, share dan lain sebagainya. Tidak, mereka bebas sampai mereka merasa puas, merasa cukup, baru mereka kembalikan itu ke tempat semula. That's it. Tapi sebelum mereka mengembalikan itu ke tempat semula, kita tidak boleh menginterupsi, membatasi, juga memaksakan gitu. Mereka juga bebas belajar dari kesalahan. Kalau mereka salah itu tidak apa-apa. Bahkan kebanyakan materi Montessori itu punya fitur yang bisa kasih tahu ke anak kalau dia salah atau benar. Gitu. Itulah yang luar biasa istimewa juga dari metode ini. Mereka itu bebas mengulang, ya. Mereka itu bebas berkomunikasi. Selama mereka berkomunikasi dengan, kalau di dalam kelas kita harus pakai suara yang pelan, itu mereka bebas berinteraksi, berkomunikasi, mereka bisa membahas pelajaran itu dengan temannya. Misalnya mereka lagi bekerja dengan gambar hewan atau model-model hewan, mereka bicara, saling share
karakter dari hewan-hewan itu yang pernah saya ajari pada waktu di morning meeting dan lain sebagainya, itu boleh ya. Mereka bisa berkomunikasi. Mereka juga bebas untuk bergerak. Nah, bergerak karena anak-anak itu sama seperti kupu-kupu. Kupu-kupu itu diciptakan ada sayap untuk apa? Untuk terbang kan? Nah, anak-anak itu usia 0 sampai 6, mereka punya kepekaan di apa? Di gerakan kan? Karena mereka sedang menajamkan, mereka sedang mematangkan kemampuan gerakan mereka, koordinasi mata dan tangan, koordinasi bagian-bagian tubuh dan lain sebagainya. Ketika kita tahu itu, tapi ketika di kelas kita tuh terganggu kalau lihat anak itu bergerak, jalan. Why not gitu? Kenapa? Karena mereka itu memang sedang ada di fase seperti itu. Kita tidak boleh membatasi. Nah, kebebasan yang tadi itu adalah kebebasan dalam batasan. Batasannya apa? Batasan yang pertama adalah mereka harus respect terhadap diri sendiri. Misalnya mereka sedang bekerja, tapi apa yang mereka kerjakan itu mereka gunakan udah membahayakan diri sendiri. Misalnya mereka panjat kursi, mereka panjat rak, atau mereka menggunakan pisau tapi udah mainnya di tangan, bukan di makanan, bukan di buah yang mau mereka potong misalnya. Nah, itu boleh kita interupsi. Langsung boleh kita interupsi. Tapi pakai positive statement gitu. Boleh. Jadi, kebebasan yang tadi boleh kita batasi kalau apa yang mereka lakukan itu sudah membentur aturan respect terhadap diri sendiri. Aturan yang kedua itu respect terhadap orang lain. Kalau mereka itu misalnya tadi yang materi dalam matematika tadi yang tongkat, mereka pakai bukan untuk menghitung, tapi untuk senjata atau untuk pukul temannya atau untuk pukul-pukul rak. Kayak kayak palu. Boleh tidak kita interupsi? Boleh. Boleh. Harus ya. Karena mereka sudah membahayakan orang lain. Kalau misalnya sampai kena kepala itu sakit ya, temannya bisa benjol. Nah, itu berarti sudah membahayakan orang lain, boleh kita interupsi. Kemudian respect terhadap properti dan lingkungan, termasuk juga material tadi. Saat mereka sudah merusak, misalnya mereka bermain dengan yang kubus-kubus misalnya ya, yang kubus yang merah muda itu. Terus dilempar, ditendang seperti bola. Bolehkah kita interupsi kebebasannya? Boleh, harus. Dan saya mau tambahkan satu lagi adalah, ini yang paling penting. Sesuai kesiapan anak. Kalau mereka bekerja, mengambil material yang mereka belum siap, bolehkah kita batasi kebebasan mereka? Boleh. Ya, mereka hanya bisa bekerja dengan material yang sudah kita presentasikan. Di luar itu, belum boleh, belum bisa. Kenapa? Ketika mereka belum tahu menggunakannya, dan kita biarkan, mereka tidak tahu tujuan dari pelajaran material itu apa. Dan tidak ada kebebasan di situ. Karena mereka memang tidak tahu ini mau dipakai apa. Kayak murid saya yang baru naik ke kelas saya, dia mengambil kalau di Montessori itu trinomial cube, itu yang untuk persiapan untuk algebra. Bolehkah saya kasih atau saya batasi? Saya batasi. Karena belum saya presentasikan dan dia belum di level itu. Itu level yang tinggi. Dia belum di level itu. Ketika dia saya bolehkan, dia tidak memahami makna dari pelajaran itu atau material itu. Dan dia hanya akan lempar-lempar, akan susun-susun dan lain sebagainya. Dan dia tidak punya kebebasan. Dia tidak merasakan kebebasan ketika dia bekerja dengan material yang belum dia kuasai. Ya, tidak bisa. Dia tidak bisa menguasai apapun, tidak bisa mempelajari apapun. Jadi harus sesuai dengan kesiapan anak. Tetapi jangan disalahartikan. Misalkan kalau anak saya, misalnya ada anak-anak kan yang cepat gitu, dalam tanda kutip, yang lebih cepat dia belajar. Kemudian dia harusnya usia segini dia misalnya kegiatan A, tapi dia menunjukkan dia udah siap ke B, dia mau yang ke B atau ke C. Selama dia siap, kita prestasikan dia menerima, dia bisa,
kita observasi pun dia mampu, itu bisa. Tapi ketika kita belum siap, kita belum bisa memberikan dia material yang itu. Ya. Nah, itu adalah beberapa batasan untuk kebebasan di lingkungan Montessori. Ini adalah akhir dari presentasi saya, dari slide saya. Ini saya mau membagikan satu quote dari kutipan dari Dr. Maria Montessori untuk menjadi semangat bagi teman-teman semua. Jadi, periode kehidupan yang paling penting itu bukan masa-masa di belajar di universitas atau di kampus, tapi justru adalah periode dari lahir 0 sampai 6 tahun. Jadi, ini berarti bahwa teman-teman nanti ketika lulus dan kemudian menjadi guru PAUD, berarti teman-teman ini akan berurusan, bekerja dengan anak-anak yang ada di masa terpenting dalam periode kehidupan mereka. Dan mereka adalah masa depan kita, ya kan? Mereka yang membawa peradaban, ya, masa depan kita. Jadi peran dan juga tugas teman-teman bukan hal kecil, bukan sepele, tapi sangat-sangat besar. Untuk itu, mumpung dalam masa studi seperti ini, belajar sebanyak-banyaknya, membaca sebanyak-banyaknya, ya. Bila tertarik dengan Montessori, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Wahyuni, saya adalah salah satu trainer di tempat pelatihan Montessori di Jakarta, namanya Sunshine Teachers Training. Nah, ada beberapa, bahkan banyak mahasiswa yang belum punya anak, belum juga jadi guru, tapi tertarik dengan Montessori dan mereka ingin belajar lebih dalam daripada lewat sosmed tentunya, dan mereka pun belajar di Sunshine Teachers Training dan berhasil, ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira yang bisa saya bagikan. Biar saya stop sharing dulu. Ini saya lihat di chat box ini ada pertanyaan. Ya, kalau ada pertanyaan bisa di chat box gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu tentang Montessori yang bisa saya bagikan. Saya akan kembalikan kepada Ibu Wahyuni dan ya silahkan sambil saya lihat-lihat Ya, silakan ya adik-adik mahasiswa, mahasiswi kalau ada yang mau bertanya atau mau langsung raise hand juga boleh. Silakan, kesempatan kapan lagi bisa bertanya langsung dengan ahlinya. Indri, oke, Indri mau open mic atau ada di kolom chat. Indri mau ngomong langsung? Silakan Indri. Apa suara saya terdengar jelas ya, Bu? Dengaran jelas. Oke, baik. Selamat siang untuk teman-teman dan narasumber kita, Ibu Ursula Rabeka. Di sini saya Indri Rahma Fuzianti dari program studi PG PAUD dari Universitas Palangkaraya. Ingin bertanya, Bu. Ini tadi banyak sekali ya penjelasan mengenai Montessori yang sangat bermanfaat bagi anak-anak usia dini dan banyak sekali mencakup kelebihannya. Nah, dari sini saya ingin bertanya apakah terdapat kekurangan dalam pembelajaran Montessori ini dan apa saja sih nilai kekurangan dari Montessori ini? Terima kasih, Bu. Oke. Ya, terima kasih Indri. Ini saya langsung jawab ya, Ibu Wahyuni ya. Satu-satu, oke. Nah, Ibu Indri, thank you. Betul sekali, banyak sekali yang bertanya, bahkan kalau mau cari di internet pun pasti ada kekurangannya. Tapi kalau saya dari praktisi, saya akan mengatakan saya tidak menemukan kekurangannya. Ya, tidak menemukan kekurangan. Kenapa? Karena sudah banyak sekali buktinya, bukan dari pengalaman pribadi, tapi juga tokoh-tokoh di luar sana. Kalau mau di search gitu ya, tokoh-tokoh yang terkenal, yang ternyata dulu pernah sekolah di sekolah Montessori itu bisa dapat banyak sekali. Ya, nah itu yang pertama. Kemudian saya baru menemukan metode Montessori lah yang satu-satunya metode atau pendekatan pendidikan anak yang holistik,
seperti tadi. Nah, misalnya di kelas Montessori, saya belum melihat di sistem pendidikan manapun yang dalam kelasnya itu anak-anak itu bisa bekerja dengan bebas seperti itu, dengan prinsip-prinsip yang tadi. Kemudian dengan aparatus itu maksudnya alat belajarnya yang seteratur itu dan seluar biasa itu. Contoh misalnya ada yang namanya knob cylinders gitu ya. Itu ada balok dengan 10 lubang. 10 lubang. Kemudian ada silinder yang ukurannya sesuai dengan itu. Nah, tanpa kita harus bilang, dia salah lubang tuh, salah misalnya. Anak itu sudah bisa mengetahuinya karena apa? Ada fitur yang namanya self-correcting. Jadi, fitur di perlengkapan Montessori tadi yang bisa kasih tahu ke anak ketika dia salah. Ya, ketika dia salah. Apa lubangnya tidak cocok misalnya. Begitu juga dengan yang sound boxes gitu. Anak itu mencocokkan tabung atau silinder yang ada isinya ada konten yang mengeluarkan bunyi spesifik, cari pasangannya. Anak itu akan bisa tahu dia salah atau benar karena dia bisa dengar langsung, ya. Jadi kita tidak butuh. Dan saya pernah menjadi guru, jadi saya saat ini berdomisili di Amerika. Saya pernah menjadi guru di sekolah yang bukan non-Montessori, di Montessori Inspired, dan di Montessori. Kalau saya bisa bilang, anak-anaknya itu di situ berbeda. Murid-muridnya berbeda. Karena anak-anak di kelas Montessori itu mereka diberikan kebebasan. Jadi mereka tidak gelisah, tidak restless, tidak. Kalau yang di non-Montessori, pengalaman saya itu, ada sentra-sentra, kemudian anak itu harus bergiliran, berkelompok. Kamu sentra ini dulu ya, nanti sesudah berapa rentang waktu gitu ya, misalnya 15 menit tuh, ya 15 menit misalnya, atau 20 menit, tuh nanti anak itu disuruh rotasi ke sentra yang lain. Di saat mungkin dia lagi berminat di situ dan dia butuh waktu yang lebih lama di situ, tapi dia harus pindah. Akhirnya anak itu akan, percuma saya konsentrasi di sini, ntar juga dibunyikan bel, saya harus pindah. Itu contoh kecil. Jadi anak itu restless. Begitu dia tidak dipenuhi, dia punya kebutuhan perkembangan, dia punya kebutuhan untuk belajar, dia punya developmental needs ya, kebutuhan perkembangan. Anak itu akan menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan. Dan guru-guru atau orang tua yang tidak punya latar belakang Montessori atau tidak mengetahui tentang perkembangan anak, mereka melihat, oh anak ini nakal, kita pasti akan menghakimi dan juga membanding-bandingkan. Sedikit kita tahu bahwa ternyata tantrumnya mereka, berontaknya mereka itu ternyata bentuk komunikasi. Kenapa? Karena ada kepekaan mereka yang tidak terpenuhi. Nah, itu semua terpenuhi di kelas Montessori. Kalau tanya kekurangan dari metodenya, saya belum bisa menemukan. Tetapi mungkin ya, saya modifikasi sedikit. Mungkin kesulitan bagi orang tua atau guru untuk mempraktekannya. Itu kali ya. Jadi saya ubah sedikit. Kalau itu ada, saya bisa kasih beberapa contoh misalnya. Jadi, kalau misalnya di sistem pendidikan yang konvensional, kita itu kan menjadi center ya, kita menjadi pusat gitu di kelas. Anak-anak itu kita ajari, mereka belajar dari kita, ya kan? Kita mengajar, kita kasih tahu ini, semua bersumber dari kita. Kalau di kelas Montessori, itu semua bersumber di anak. Jadi tadi kan teman-teman kita sempat presentasi tentang auto education, ya. Nah, itu dia. Jadi itu tuh ada di anak gitu, ada di anak dengan yang 3 tadi, inget ya, yang segitiga ya, lingkungan yang dipersiapkan, anaknya, kemudian gurunya. Itu tuh kayak rantai tidak terputus. Kalau di lingkungan Montessori, kita itu bukan sebagai guru yang menjadi pusat. Kita justru tuh harus berbaur dengan lingkungan. Jadi kita bukan menjadi yang outstanding ini nih. Ini ya
belajar ini, belajar itu, ini. Kita semua yang kasih, kita. Kalau di Montessori itu, kita tuh berbondong lingkungan. Kita tidak boleh yang superior di dalam kelas. Kita berbondong lingkungan. Hanya ketika anak itu butuh bantuan kita, baru kita membantu. Nah, itu yang menjadi kesulitan bagi orang tua atau guru untuk mempraktekkan. Karena kita juga dibesarkan bukan dengan Montessori, kan? Ya. Kadang-kadang kita itu sulit. Nah, dan bahkan kita juga sulit untuk menerima, ini benar nggak sih kayak gini? Gitu. Itu biasanya kesulitan tuh di kita. Nah, di mana-mana transformasi pendidikan itu selalu berawal dari transformasi siapa? Si anak, sistemnya, pemerintahnya, atau gurunya? Gurunya, ya kan? Orang tuanya. Apapun program pemerintah, mau pakai kurikulum apapun, mau pakai istilah merdeka belajar pun, kalau guru-gurunya tidak bisa menginternalisasi merdeka itu di dirinya, kemudian diimplementasi ke kelasnya, tidak akan ada transformasi pendidikan. Jadi kesulitan ini tuh bukan hanya di Montessori juga, termasuk di Merdeka Belajar juga, yang menjadi program pemerintah. Kalau kita hanya memahami itu sebagai teori, program baru, tapi kita tidak tahu bagaimana mengejawantahkan itu di kelas sehari-hari, makanya tidak akan ada perubahan. Nah, jadi kesulitan yang pertama itu, kita mau nggak bertransformasi? Bisa nggak? Bisa, sulit iya, tapi mungkin kok, mungkin. Bukan sesuatu hal, impossible, bisa kok, bisa banget ya, bisa sekali. Kemudian materialnya, nah biasa tuh gini, wah material Montessori, aparatus Montessori itu mahal-mahal, gitu, ya kan? Biasanya kesulitan situ kan, hanya untuk orang yang berada misalnya, padahal justru tidak. Pertama, di Shopee banyak yang murah, ya kan? Terus yang kedua, itu tidak, apalagi kalau di rumah, tidak harus kita kayak menduplikasi apa yang ada di sekolah. Yang ada di rumah juga harus sama dengan apa yang ada di sekolah. Tidak seperti itu, karena misalnya mau belajar visual, mau lihat ukuran, ya, mau mendiskriminasi ukuran, atau berat, ya, di sensorial, itu kan bisa pakai apa yang ada di rumah sebenarnya, ya kan? Jadi itu mitos-mitos tentang Montessori yang seringkali kayak mahal nih. Padahal kadang-kadang ya kita pun kalau mengeluarkan anggaran rumah tangga untuk diri kita sendiri, misalnya skincare misalnya, ini saya lihat mukanya bening-bening nih, ini rajin pakai skincare mungkin, nah itu pun juga mahal, ya kan? Tapi kalau aparatus Montessori itu bisa dapat yang terjangkau, tapi kalaupun tidak, itu tidak harus punya. Nah itu dia. Kemudian yang berikutnya konsistensi. Biasanya nih konsistensi, kita sudah bisa nih, tapi teman guru kita yang misalnya asisten guru kita bisa nggak? Sepaham nggak sama kita? Di rumah nih, saya sudah paham, suami saya gimana? Saya udah konsisten sama anak, tapi mertua saya misalnya, saya tinggal dengan mertua misalnya, mertua saya memanjakan. Nah biasanya itu sih sebenarnya, dan itu bukan spesifik ke Montessori saja, tapi umum ke semua prinsip yang mau kita berlakukan di rumah sama anak-anak kita, itu biasa kendala-kendalanya seperti itu sih. Gitu. Kalau dari kekurangannya sendiri, saya belum menemukan gitu ya, Ibu Indri, seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, Ibu Indri kalau mau ada pertanyaan lanjutan boleh di chat box, oke? Nah, selanjutnya dari Meliani Sagita, program Palangkaraya. Kenapa anak-anak lebih memahami tidak boleh daripada kata iya, betul. Sebenarnya ini kan kata negatif ya. Nah, ini anak-anak itu seperti itu. Ketika mereka itu mendengar kalimat negatif, misalnya jangan, kayak larangan lah seperti itu. Misalnya saya bilang ke teman-teman gini ya, misalnya saya bilang, jangan lihat saya misalnya, atau jangan pikirkan gajah merah muda misalnya. Yang terpikirkan justru gajah merah muda nggak sih? Iya kan? Seketika saya bilang, jangan ini ya, jangan lihat saya ya, malah semakin pengen lihat kan, gitu. Misalnya, jangan bayangkan yang ini ya, malah yang terbayangkan itu.
Nah, itu juga yang terjadi sama anak-anak. Bahkan kita yang udah seumur ini pun begitu kan. Nah, jadi tipsnya itu pakai positive statement. Jadi misalkan, itu yang pertama. Yang kedua, kasih pilihan. Kalau positive statement itu kayak misalnya anak itu tendang temannya ya, tendang temannya di kelas misalnya. Dia tuh biasanya bilang, kaki itu untuk jalan, untuk main, untuk jalan, untuk lari, gitu. Jadi kita kasih positifnya. Dia teriak di kelas kan misalnya, teriak gitu dengan sengaja. Di dalam kelas kita pakai inside voices, gitu, pakai suara yang pelan lah. Gitu. Terus pilihan seperti ini. Jadi kalau sekolah di luar negeri itu kan biasanya full time. Nah, full time itu jadi sampai jam 12 itu sekolah, kemudian selesai itu pengasuhan. Nah, pengasuhan habis makan siang itu kan biasanya tidur. Nah, kalau di sini itu anak-anak itu kalau tidur harus pakai sepatu. Karena kalau ada emergency misalnya kebakaran atau misalnya ada bencana alam tiba-tiba, itu kan mereka harus siap lari ya. Nah, jadi ada kebijakan dari state gitu, mereka harus pakai sepatu. Anak-anak itu nggak mau pakai sepatu. Siapa mau tidur pakai sepatu? Kan nggak nyaman, ya kan? Jadi adalah 1-2 yang nggak mau pakai misalnya. Saya bilang apa? Saya mau paksa atau mau gimana? Nanti kita power struggle. Kalau kita paksa atau kita larang misalnya, jangan buka sepatu misalnya. Itu bisa power struggle. Mereka pasti akan melawan kita, ya kan? Itu saya bilang. Pertama, saya tuh sering bilang di pas morning meeting. Jadi bilang gitu, kasih sounding ke mereka apa yang kita mau gitu, apa ekspektasi kita tuh, we have to make it clear. Kita harus perjelas ekspektasi kita terhadap mereka tuh apa. Itu mau ke anak kita sendiri, mau ke murid kita di sekolah pun sama. Harus kita kasih jelas ekspektasi kita. Pada saat kejadian mereka masih ada yang melanggar, itu tuh saya bilang begini. Dalam bahasa Indonesia begini. Kita pakai sepatu saat tidur, ya kan? Itu positif. Terus saya kasih pilihan. Mereka udah tahu alasannya apa. Saya kasih pilihan. Kamu mau pakai sepatu sendiri atau Miss Ursula bantu? Nah, itu saya manipulasi mereka. Apapun jawaban mereka, mau A, mau B, I'm okay with that. Ujung-ujungnya saya menang kan? Mereka pakai sepatu. Jadi kalau kita bilang jangan, yang akan mereka pikirkan adalah lawannya. Mereka akan bikin itu. Tapi kalau kita kasih pilihan, mereka akan fokus juga kedua pilihan itu. Padahal tanpa mereka sadari, kedua pilihan itu menguntungkan kita. Ujung-ujungnya, I wanna put them on by myself. Oh ya udah, malah lebih bagus dalam hati saya kan. Tapi kalau misalnya ada juga yang bilang, I need help. Ya udah, saya akan bantu sedikit gitu. Ujung-ujungnya adalah tekniknya sampai mereka yang bikin sisanya. Karena anak-anak itu kan pintar. Kalau kita kalah pintar itu bahaya, ya. Jadi kalau mereka pintar, kita terus pintar-pintar. Nah, anak-anak itu misalnya nggak mau naik di mobil misalnya, padahal sudah jamnya kita mau berangkat. Jangan kita bilang, oh kalau nggak masuk mobil sekarang, mami tinggal ya. Emang mau kita tinggal mereka? Kan nggak mungkin kan? Jadi jangan mengeluarkan kata-kata ancam-ancam anak-anak atau murid-murid kita dengan ancaman yang mereka melanggar pun tidak mungkin kita lakukan. Anak saya lama ke mobil, nggak mungkin pun saya tinggal dia di rumah dia sendiri, ya kan? Jadi itu adalah kata-kata yang sia-sia. Harus kita bilang, mau mami gendong ke mobil atau mau jalan sendiri. Saya gendong pun saya nggak masalah. Jadi kasih dua pilihan yang dua-duanya kita oke. Dia mau pilih A atau B, tetap kita menang. Itu aja. Gitu. Jadi itu pertama pakai positive statement, yang kedua kita kasih pilihan. Saya dari Ayu ya. Ayu, saya ingin bertanya, udah dijelaskan yang pertama respect terhadap diri sendiri, yang kedua respect terhadap orang lain, yang ketiga respect. Mengapa dalam Montessori harus dibat? Oh, kesesuaian itu kesiapan mungkin maksudnya Ayu ya, kesiapan. Seperti dan yang terakhir kesiapan anak.
bukan kesesuaian. Nah, untuk pertanyaannya kenapa dalam metode Montessori harus dibatasi? Maksudnya kenapa kebebasan anak dalam metode Montessori itu harus dibatasi? Itu kan pertanyaannya ya. Nah, kalau misalnya kebebasan itu kita tidak batasi, maka akan jadi kacau. Jadi kebebasan dalam Montessori itu bahasa Inggrisnya itu freedom within limits. Itu bahasa yang top. Cari itu keluar semua di internet. Bahasa Indonesia adalah kebebasan dalam batasan. Jadi kebebasan dalam Montessori sangat penting kita kasih ke anak. Tapi bukan kebebasan yang bablas. Tapi kebebasan yang dibatasi. Kenapa harus dibatasi? Yang paling utama biar tidak kacau gitu. Bayangkan kalau misalnya kebebasannya itu sampai anak-anaknya itu kebablasan gitu kan. Sampai kebablasan, anak-anak itu boleh pakai perlengkapan Montessori untuk main pedang-pedangan sama temannya. Yang yang bangun ruang misalnya yang bola dipakai buat melempar. Apalagi anak-anak sekarang itu tantangan kita sebagai guru-guru itu, anak-anak yang menjadi peserta didik kita itu mereka hidup di zaman digital kan, dan mereka itu sudah terbiasa dengan YouTube, terbiasa dengan tontonan apapun, punya screen time di rumah, dan biasanya mereka itu hidup dalam fantasi. Jadi antara reality sama fantasi tuh mereka tuh kayak bercampur, bahkan mungkin lebih banyak ke fantasi. Nah itu kalau mereka itu gunakan semua perlengkapan Montessori itu seperti senjata, apa jadinya ya? Dan kemudian salah satu aturan dasar di Montessori juga ini untuk keteraturan juga supaya tidak kacau. Tahu nggak teman-teman, kalau di lingkungan Montessori, ini saya mau share tentang typical day, tentang hari yang normal di kelas Montessori itu seperti ini. Biasanya pagi-pagi mereka sesudah diantar itu mereka bermain-main di luar gitu ya. Kemudian pada saat mau mulai masuk ke kelas, kita biasanya ada morning meeting, kemudian mereka mulai. Kita kasih kirim mereka ke rak tadi tuh, rak Montessori, ke area kelima area tadi. Pilih apa yang mereka mau. Ketika mereka mau misalnya belajar alfabet lah misalnya ya, ada huruf-huruf tuh. Sebelum mereka ambil material itu, mereka harus ambil alas kerja. Alas kerja itu kayak mungkin mirip keset kain kita yang tipis itu, nah mungkin atau taplak yang agak tebal itu. Nah, tidak ada contohnya di sini. Nah, jadi seperti itu. Mereka harus gelar dulu alas kerjanya, baru taruh aparatusnya di atas alas kerja itu baru mulai bekerja. Begitu mereka selesai bekerja, mereka akan taruh aparatusnya kembali ke rak, kemudian gulung alas kerjanya, dan taruh alas kerjanya itu di keranjang. Seperti itu selalu. Itu kalau kita lihat itu ada kayak pattern ya, ada kayak pola, ada kayak order kan. Nah itu tuh belajar order, jadi anak-anak itu ada keteraturan. Karena anak sangat sensitif. Saya tuh pernah waktu awal-awal bekerja di sini, saya cuci tangan. Biasanya kan Indonesia itu kita tidak ada tisu untuk lap tangan kan biasanya. Karena kita tidak, kalau di sini apa-apa semua pakai tisu. Itu kan biasanya habis cuci tangan tuh kan saya gini-gini. Kayak kita kayak kebas-kebas tangan di wastafel gitu kan, tek-tek gini. Terus saya langsung berbalik kayak mau jalan ke kelas. Terus murid saya bilang, Miss Ursula, you have to get the paper towel, harus ambil yang tisu yang buat lap tangan. Ups, nah, dia tahu ordernya, aturannya harus seperti itu. Jadi anak-anak itu mungkin teman-teman pernah mengalami ya, kita kayak dikoreksi. Bukan taruh di situ, taruhnya di sini. Karena mereka itu ordernya itu kuat sekali. Sense of order itu, keteraturannya. Jadi mereka itu sekali mereka tahu lingkungannya, oh ini taruh di sini, taruh di sini. Abis ini kayak gini, abis ini lakukannya ini. Biasanya sama kayak anak bayi atau anak kecil. Mereka akan dapat menyerap ordernya begini. Oh kalau matahari terbit, kalau terang berarti pagi saya harus bangun, saya beraktivitas. Kalau matahari terbenam, udah di luar sudah mulai gelap, itu artinya saya harus tidur. Nah itu mereka serap loh, anak-anak yang kecil. Karena mereka sedang peka terhadap
order. Nah, order yang seperti itu. Nah, peraturan dasar tentang alas kerja yang tadi saya share kepada teman-teman, itu juga adalah salah satu contoh aturan yang mau kita bangun di ruangan atau di kelas Montessori. Kenapa harus pakai alas kerja? Yang pertama itu menunjukkan area kerja mereka. Itu juga untuk keteraturan ya, Ayu. Dengan menggunakan alas kerja, misalnya nih, misalnya Mariatul bekerja di alas kerja itu. Indah begitu melihat Mariatul itu menggelar alas kerja, Indah tidak boleh menyentuhnya karena itu adalah area kerjanya Mariatul. Seperti itu. Itu adalah cara kita membangun keteraturan di kelas Montessori. Kita batasi kalau misalnya anak itu mengambil material, oke dia bebas. Tapi begitu dia tidak taruh di alas kerja, sementara dia bekerja di lantai, itu kita batasi, kita koreksi gitu. Karena kita mau kelas itu teratur. Sehingga kita boleh guru Montessori, kalau kelasnya itu teratur, boleh kita menjalankan peran kita sebagai guru Montessori. Bukan yang gini, sepanjang hari ngomong, marah-marah, tegur sana, tegur sini. Itu akan terjadi kalau kelas tidak teratur, kan? Tapi begitu kelas sudah teratur, itu pernah saya temukan di kelas di sekolah yang non Montessori yang saya pernah bekerja di sana dulu. Anak-anak tuh restless, tidak ada keteraturan. Kalau di Montessori, bayangkan anak itu tidak diajari oleh guru loh. Dia mengajari dirinya sendiri. Habis dia ambil ini, dia selesai, dia kembalikan, dia ambil yang lain. Begitu terus selama 2,5 sampai 3 jam. Itu siklus kerja Montessori. Semakin muda si anak, semakin singkat siklus kerjanya. Semakin dia lebih besar, itu 3 jam. Nah, kalau misalnya kebebasan tidak dibatasi, sulit bagi kita untuk menjadi guru Montessori yang bisa observasi, fasilitator, bukan yang bukan kayak gitu. Nah, jadi harus ada keteraturan dulu. Nah, kebebasan itu diberikan sebanding dengan disiplin dia, kepatuhan dia. Dia tidak disiplin, dia tidak boleh bebas. Itu metode Montessori. Jadi dari zaman dulu, dari zamannya Dr. Maria Montessori masih hidup, di kelasnya beliau juga seperti itu. Anak-anak itu bukan seperti bebas yang dianggapan kita, oh itu bebas, tidak langsung seperti itu. Kalau anak-anak yang yang masih ada penyimpangan gitu ya, masih kayak belum bisa disiplin, belum bisa follow instruction, belum bisa ikuti aturan dan sebagainya, belum boleh bebas, tidak boleh bebas. Meskipun di kelas Montessori, itu aturannya. Itu polanya seperti itu. Jadi banyak sekali di luar sana yang orang kira, oke, freedom. Padahal di kelas Montessori tidak seperti itu. Dan Maria Montessori juga mengawalinya dulu itu tidak pakai rak terbuka kok. Dulu pakai lemari tertutup ke aparatusnya. Jadi semua itu berkembang sampai anak itu ternyata bisa tuh diberikan kepercayaan untuk mengambil sendiri sesuai dengan pilihannya, asalkan mereka itu disiplin. Sama seperti kita mengajari anak naik sepeda. Apakah kita langsung kasih dia ke jalan raya? Tentu tidak kan? Mungkin di halaman rumah, baru di depan rumah, begitu dia tahu mengikuti rambu-rambu lalu lintas, kalau ada mobil ya agak ke pinggir, kalau ada orang jadi harus berhenti kayak gitu. Sebelum dia tahu peraturan lalu lintas di jalan dan juga naik sepeda dengan baik dan benar, kita belum bisa kasih dia kebebasan. Jadi kebebasan itu selalu ya, bukan cuma di kelas Montessori. Ini menjadi tips buat teman-teman semua calon pendidik. Kebebasannya begini ya, kalau dia punya disiplin juga begini. Disiplinnya naik, dia patuh, kita naikkan lagi kebebasannya. Naik lagi, dia udah punya self discipline, kasih dia kebebasan kayak gitu. Kalau dia belum disiplin, jangan kasih kebebasan, pasti akan kacau. Karena dia pasti akan melakukan semaunya, belum paham aturan. Jadi itu sedikit baru diberikan. Kenapa? Itu adalah teknik untuk menumbuhkan self discipline si anak. Jadi anak itu akan tahu bahwa dia bebas untuk melakukan yang benar. Dia bebas untuk melakukan yang benar
sesuai aturan. Begitu dia melakukan sesuatu yang melanggar aturan, kebebasannya dikurangi atau dicabut. Itu akan menjadi seperti otomatis dia belajar dari dalam dirinya, akhirnya timbullah dia punya self discipline. Seperti itu. Jadi kalau di kelas Montessori bukan kita yang marah-marah, kamu nggak boleh begini, begini, begini. Tidak. Jadi kalau dia mulai lempar-lempar ya, dan sepertinya dia restless, dia belum siap, kita tidak usah marah, tapi, oh nak, sepertinya kamu belum siap ya, sepertinya mungkin lebih baik lain kali baru kita kerjakan ini lagi ya, gitu. Baru kita tarik, kembalikan lagi. Seperti itu. Jadi tidak usah dimarah-marah, hanya dengan perilaku kita seperti itu, dengan muka yang jangan stres ya, karena anak ini menangkap energi negatif dari kita, dia pun merasa itu wah dapat perhatian nih, karena anak-anak itu kan cari perhatian sebenarnya. Tetap tenang, kita cabut freedom-nya, kebebasannya itu dengan cara yang positif, kita kurangi freedom-nya, kemudian nanti saat dia sudah siap, kita tawarkan lagi, mungkin di lain hari. Gitu. Jadi itulah gunanya kebebasan yang dalam batasan di lingkungan Montessori. Dari Ayu Aldila, oh tadi Ayu Anissa, oke sekarang Ayu Aldila. Oke, apakah Montessori? Iya, jadi seperti ini. Montessori bisa dipakai untuk mengejar ketertinggalan kemampuan anak yang sudah melewati fasenya. Mungkin yang dimaksud Ayu Aldila adalah melewati sensitive period-nya ya. Iya, yang periode kepekaannya kan. Nah, memang betul pada saat periode kepekaan itu sudah menutup, gitu ya, sudah menutup, itu dia menutup selamanya. Tapi bukan berarti anak itu tidak bisa belajar itu lagi, masih bisa tapi butuh effort. Misalnya anak itu usia 5 tahun ya, terus dia belum bisa memahami misalnya angka, ya, angka yang harusnya mungkin dari usia 4 tahun, kalau dia di sekolah Montessori dia sudah mulai belajar 3,5 ke atas gitu. Kita lihat tuh kesiapan anak itu, walaupun dia usianya seperti ini, di fase yang ini, tapi kalau kemampuannya memang masih belum ada di situ, kita bisa tawarkan kegiatan yang mungkin untuk sesuai dengan rekomendasi usia mungkin 3,5, tapi dia udah 5 tahun misalnya. Tapi dia belum bisa tahu angka gimana dong? Ya bisa. Bisa pakai material Montessori, karena dia kan levelnya walaupun usianya di sini, levelnya masih di sini. Jadi dia belum paham tentang angka dan kuantitas. Harus perkuat kuantitas, misalnya. Kadang-kadang kan kita suka suruh anak-anak untuk menghafal ya, yang paling penting ya. Oh dia sudah hafal segini, udah bagus itu. Padahal dia tidak tahu tuh 100 lebih banyak dari 50 misalnya, atau 13 itu lebih banyak dari 10, 9 lebih sedikit dari 10. Itu kan kuantitas, itu fondasi kan. Nah, begitu anak itu dirasa belum paham itu, ya bisa kita gunakan itu. Karena dia butuh. Ya. Kalau yang bicara tentang bahasa tadi, yang contoh saya yang tadi, misalnya kita mau ajari bahasa Mandarin ke anak, sementara dia sudah sudah menutup yang fase kepekaan terhadap bahasa karena dia sudah lebih dari 6 tahun, itu masih bisa, tapi memang effortnya lebih. Tujuan atau benefit dari periode kepekaan tadi itu untuk mempercepat si anak itu bisa cepat. Bayangkan, anak dalam kalau kita bicara soal kepekaan terhadap bahasa nih ya, itu kan kepekaan terhadap bahasa itu adalah kepekaan yang paling panjang. Dia dari 0 sampai 6 tahun. Tapi bahasa itu kan banyak ya. Bahasa itu kan dari dia belajar kayak mamah, papa kayak gitu. Itu dia lihat gerak mulut kita, dia lihat ekspresi kita, itu kan sudah masuk di bahasa. Kata-kata terus grammar itu sampai 6 tahun. Misalnya anak itu sudah terlewat ya, itu masih bisa, hanya saja effortnya lebih gitu. Dalam 12 bulan anak itu sudah bisa bicara, ya kan? Bicara, menyebutkan kata yang bermakna, ya, bukan yang acak lagi, ya kan? Biasa 12 bulan ya, 1 tahunan begitu.
Dia sudah bisa. Kemudian lebih tua, lebih besar lagi, anak itu sudah bisa berbicara, mengucapkan satu frase, kemudian satu kalimat. Itu kan luar biasa sekali. Karena apa? Karena ada periode kepekaan tadi. Mungkin pas kita mau belajar bahasa Perancis misalnya, atau misalnya belajar bahasa Jepang, hiragana, katakana, di usia kita yang sekarang tidak mungkin semudah anak-anak yang usia dini tadi. Itu sih bedanya. Saat pas di periode kepekaan dan sudah lewat, itu biasanya effortnya lebih. Ada satu seorang tokoh ya yang menjadi inspirasi dari Montessori juga, namanya Ithard. Ithard ini tuh pernah bekerja dengan anak laki-laki yang dia kasih nama Victor, itu yang ditemukan di hutan di Prancis kalau tidak salah itu, yang dia dibuang oleh orang tuanya mungkin dari usia dini, dari usia 2-3 tahun mungkin kalau tidak salah ya. Jadi dia tuh seperti hewan, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa merespon, tidak ada empati seperti itu gitu. Itu kan ditemukannya dia kalau tidak salah asumsinya itu 12 tahun. Jadi bayangkan dia itu benar-benar contoh nyata orang yang benar-benar dibuang dan melewati semua periode kepekaan. Hasilnya apa? Hasilnya dia bisa mengucapkan kalau tidak salah 2 kata. Apa ya, satunya apa, tuh satunya oh my god atau apa gitu. Selebihnya tidak ada. Itu salah satu contoh dari orang yang benar-benar terisolasi dari peradaban, ditemukan pada saat dia umur 12 tahun. Dia bisa diedukasi? Bisa. Pada waktu itu bisa. Itu juga yang menjadi inspirasi Dr. Maria Montessori, bahwa orang dengan keadaan seperti itu bisa dididik, bisa diedukasi. Tapi contoh di bahasa juga jadi contoh bahwa memang sulit gitu ketika mau mengajarkan bahasa ke orang yang sudah terisolasi lama dan tidak pernah diekspos terhadap bahasa. Dia lebih seperti hewan yang Victor itu. Nah, itulah contoh-contohnya. Semoga itu tadi bisa menjawab. Kemudian Angeli, apa yang membuat Maria Montessori bersikeras mendorong? Iya, pada waktu, nah itu betul-betul. Pada waktu itu Maria Montessori kan sekolah menengahnya tuh teknik ya, sekolah untuk laki-laki. Tapi mungkin beliau itu lebih tertarik kepada eksakta seperti itu, dan juga ada dorongan dan mungkin juga ada tantangan tersendiri ya, karena seperti yang saya katakan tadi, beliau ini selalu melawan arus ya, dari kecil ya. Dan ditambah lagi, dan saya merasa ya, Dr. Maria Montessori ini tuh, ini mungkin ya mohon dikoreksi nih ya, Ibu Wahyuni, mungkin beliau juga ini jenius, gifted ya, karena beliau ini bisa menguasai yang sulit untuk wanita, untuk kaum perempuan di zaman itu, tapi beliau tuh bisa. Mungkin juga latar belakang dari ibunya. Jadi kalau saya rasa Maria Montessori ini latar belakangnya juga dari keluarga yang seperti itu. Bapaknya keras ya, sempat tidak berbicara, kayak putus hubungan dengan beliau, bapaknya ya, saking marahnya karena bapaknya tidak setuju anaknya masuk sekolah teknik dan juga sekolah kedokteran, apalagi karena itu melawan tradisi, melawan budaya di zaman itu. Tapi ibunya ini yang latar belakang pendidikannya tinggi, nah mungkin termotivasinya itu. Jadi walaupun perempuan dia tidak mau berhenti sampai di SD saja atau di yang pendidikan standar seperti itu ya. Dan ditambah lagi pada saat beliau sudah masuk di kedokteran dan bertemu dengan yang pengemis itu, dan mungkin juga punya inner voice ya, punya panggilan seperti itu, panggilan hatinya seperti itu. Tambah lagi beliau itu tertarik dengan antropologi, psikiatris ya, anak-anak pada saat itu. Jadi itu semakin kuat. Sebenarnya kan seperti yang saya ceritakan tadi, pada saat sudah sementara kuliah kedokteran juga kan beliau sempat di titik yang down seperti itu. Tapi begitu bertemu dengan yang pengemis tadi, dengan anaknya
yang warnanya seperti berkonsentrasi. Nah, panggilan itu muncul lagi. Menurut saya ada beberapa faktor ya, tapi yang bisa saya lihat dari kisah yang saya baca, yaitu tadi beliau menyukai tantangan, menyukai challenge herself untuk lebih tinggi lagi, dan ya keras lah, pokoknya berkemauan keras seperti itu. Tambah juga mungkin panggilan hatinya. Wow, kita kasih applause dong buat Ibu Ursula. Luar biasa. Ingat film Tarzan? Iya. Iya, kayak Tarzan, itu Tarzan betulan yang Victor tadi itu. Iya, saya namanya sama kayak yang di toko film Tarzan itu ceritanya. Iya, sama. Kurang lebih. Itu. Ursula, sadar gak waktunya udah jam berapa? Iya, saya tuh kalau ngomong tuh nggak bisa berhenti. Oh ya, tahu nggak? Kita tuh beda 12 jam. Beda 12 atau 13 jam. Jadi di sini tuh jam 12 malam. Luar biasa. Nggak nyangka kan? Nah, gitulah. Demi kalian, adik-adik mahasiswi, biar kita yang di Borneo ini, Sentral Borneo, kita nggak kudet ya, biar kita tetap update meskipun kita di Kalimantan, tapi wawasan kita global. Kita bisa dapat pengetahuan dan only by grace ya, hanya karena kemurahan Tuhan kita bisa bertemu nih pagi hari menjelang siang ini dengan Ibu Ursula. Aduh, Ursula, thank you banget. Aku tadi terharu loh. You prepare it so well, it's great. Itu luar biasa. Kamu ngerangkumin dari, kalau aku kemarin kuliah 1 tahun gitu, diploma Montessori, itu pun masih ngerasa kurang. Tapi dalam waktu 1 jam doang loh, kurang lebih 1 jam ini tadi luar biasa Ibu Ursula, all out banget ya, total banget, merangkumin dari sejarah loh, so detail sampai praktikalnya gitu, sampai tadi cerita ketika praktek langsung di lapangannya. Is precious, itu mahal banget ya, maksudnya ini luar biasa dan is volunteer. God bless you Ursula. Thank you banget. Jadi memang metode ini seperti yang Ibu Ursula sharing, ini metodenya luar biasa, yaitu pasti kalau menurut saya kita nggak usah lihat psychological reportnya, memang Maria Montessori pasti yaitu dia luar biasa gitu. Gifted ya, seperti yang kita tahu itu sudah banyak research-nya, jadi bukan asal observasi semata, tapi memang sudah ada penelitiannya. Jadi kalau metodenya ini sangat luar biasa dan sangat setuju. Challenge-nya, tantangannya adalah kita, orang dewasa, pendidik baik guru maupun orang tua. Gimana kita mempersiapkan diri kita sebelum kita mengajar anak, gimana kita mempersiapkan diri kita dulu. Itu challenge yang paling besar. Oke, tapi seperti yang tadi Ibu Ursula bilang, nothing impossible ya, tidak ada yang tidak mungkin. Pasti bisa kalau mau berusaha. Oke, kita dokumentasi dulu. Sebelumnya silakan yang bisa di open cam. Dari HMPS silakan juga. Saya mewakili Ibu Kaprodi, Ibu Ignatia Imelda, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Ursula, juga semuanya HMPS dan adik-adik mahasiswi atau siapapun yang bergabung pagi hari ini. Semuanya senang? Dari mukanya senang ya? Bisa banyak banget ya, kita kaya banget pagi hari ini, luar biasa. Ini anugerah banget. Jadi ingat-ingat hari ini dipakai, disimpan. Kalian juga nanti belajar semangat. Nanti kalian sharing lagi di kampung kalian, sharing lagi dengan anak-anak di desa kalian. Kita buat anak-anak menjadi bahagia gitu. Anak-anak belajar dengan sukacita dimanapun mereka berada. Jadi kalian ini agents of change. Kalian ini adik-adik mahasiswa kalian lah yang akan tadi udah tahu kan, golden age itu 0 sampai 6 tahun itu precious life banget. Jadi kalian benar-benar mengajar calon guru yang luar biasa karena akan memegang masa paling penting dalam kehidupan manusia. Luar biasa. Oke. Silakan, sudah mau difoto? Silakan kasih aba-abanya atau saya hitung ya. Saya bantu screenshot juga deh. Oke, silakan boleh kasih senyumnya. 1, 2, 3. Oke, di saya ada 2 slide karena saya settingannya cukup besar, yang 40 lebih. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Baiklah.
11.02, terima kasih banyak buat semua yang hadir. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa sambil jalan, bisa dititipkan ke saya juga. Atau bisa... Ini Ibu Wahyuni, ya, silakan. tadi saya lupa tunjukin slide. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, biasanya pertanyaannya itu muncul sesudah sesi itu berlangsung biasanya ya. Terus lagi duduk di toilet, terus kita inget gitu kan, oh lupa tanya ini misalnya. Nah, biasanya inspirasi itu datang di toilet mungkin. Jadi apa namanya, bisa kalau email mungkin terlalu ribet. Nah, biasanya di DM Instagram ini di chat box, ini bisa DM terus tanya. Nah, saya biasanya juga sama pelajar-pelajar yang di kursus yang di Sunshine Teachers Training, meskipun sudah selesai kursusnya, kami itu berhubungan baik gitu di DM-DM-an di Instagram saat mereka ingin bertanya. Kadang-kadang kan saat kita lagi berurusan sama anak, kok ada challenge ini ya, kok ada tantangan ini misalnya, ini harusnya seperti apa. Nah, biasa itu sambil jalan. Jadi, supaya kita bisa berkelanjutan, saya juga berharap sesudah saya menebar apa namanya, ini benih ya namanya, benih-benih ini, pengetahuan ini, saya harap ini tuh bisa jatuh di tanah yang subur gitu, yaitu di teman-teman semuanya. Ketika dia mau berakar, mau bertumbuh, terus ada kesulitan misalnya ya, nah itu bisa langsung tanya kok, nggak apa-apa. Saya dengan senang hati. Supaya kita bisa keep in touch. Itu di chat box ketika teman-teman punya pertanyaan, sesudah hari ini, terus ingin bertanya lebih lanjut tentang Montessori, terus silahkan. Itu aja sih dari saya. Oke, jadi kalau yang tadi sempat SS, screenshot, mau di-tag kami juga silahkan ya. Jadi sekalian nanti IG-nya sudah di chat box. Oke, terima kasih semuanya yang sudah setia, luar biasa. Dari mahasiswa saya cuma berapa ya, 20 sekian. Ini hari ini ada tadi total sampai 100, cuma ada yang izin keluar masuk jaringannya jelek. Tapi hari ini total sampai 100 mentok, sampai ada yang mau masuk WA saya, dosen juga mau masuk, tidak bisa masuk karena penuh. Jadi luar biasa, meskipun tadi ada technical error di awal, tapi ternyata luar biasa ini berakhir dengan indah. Sekali lagi terima kasih Ursula, terima kasih semuanya. Sama-sama, terima kasih semuanya. Salam sehat selalu, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye. Izin live ya, silakan di end aja. Ya, di end aja. Bu Imel, thank you Bu Imel. Keluar masuk jaringannya jelek. Iya, thank you ya. Sukses sampai jumpa teman. Bye bye. Makasih semuanya, makasih Bu Yuni. Sama-sama Bu Imel.